Tangan berlumuran darah terkulai lemas. Ritual pengorbanan telah tuntas. Energi kegelapan berputar di sekitar sekte ritual keji ini benar-benar dimulai. Di depan mereka, seorang wanita terbaring di altar batu untuk tumbal pemanggilan dewa. Jiwanya dicabut paksa dari raga dalam pusaran kekuatan yang begitu menyiksa. Dewa baru lahir. Dari rasa sakit, merenungkan betapa kecilnya arti kerendahan hati kosmik. Sosok ini menjangkau jagat raya merasa kerdil di tengah skala alam semesta. Pengingat suram bahwa dewa pun hanyalah debu dalam rencana besar semesta. Kenalin Eidos, dewa pagan yang mukanya kelihatan butuh tidur banget. Dia nanya ke burung tengkorak kecilnya Io soal rasa jiwa yang baru dimakan. Io yang ternyata dewa juga cuma berkicau singkat kasih penilaian. Eidos ngaku jiwa tadi rasanya hambar, padahal dia gorman. Penderitaan manusia. Kritik kuliner aneh ini bikin dia mikir keras soal eksistensi dirinya. Penasaran apa ada menu lain selain jiwa manusia yang menderita itu? Tapi Io ngingetin, mereka udah makan jiwa selama ribuan tahun lamanya. Memang sudah sifat alami mereka begitu. Eidos sadar mereka nggak bisa milih pengikut. Masalah SDM dewa yang repot. Cinta pengikutnya malah pakai tumbal manusia. Benar-benar pilihan yang nyeleneh. Dia jelasin mereka lahir dari emosi manusia dan doa ke bintang-bintang. Akhirnya dia mikir, harusnya bersyukur, bisa eksis aja ya kan? Tiba-tiba cahaya terang melesat di langit malam menarik perhatiannya. Bukan sekedar bintang ini kedatangan sesuatu yang menabrak dunia mereka. Eidos sama burung tengkoraknya langsung kaget bukan main lihat tamu tak diundang. Dan pastinya penantang baru dengan senyum meremehkan yang menghina hobi pengikutnya. Ternyata dia Nemesis, dewa Yunani, datang jauh-jauh cuma buat nyari Eidos. Eidos langsung ngenalin siapa dia sebenarnya. Vibe-nya berubah drastis dari dewa bosan jadi panik karena itu dia. Bahkan si kecil Eo ikut campur neriakin kalau dia sudah masuk wilayah terlarang. Nemesis santai banget sambil nyindir dengan sarkas ke arah Eidos. Oh iya, ini kan wilayah kekuasaanmu. Tapi Eidos balas kalau pengikutnya sering mencuri properti sucinya. Nemesis kasih tatapan tajam, tahu persis alasan kenapa dia ada di sini. Masalahnya sudah sangat jelas dan gamblang. Sekte Eidos sering banget nyulik pengikut Nemesis buat jadi tumbal. Dia langsung nuduh Eidos makan pengikutnya sendiri. Tega banget ya. Sebuah pelanggaran pelat bagi dewa. Kita lihat kilasan pengikutnya yang teriak ketakutan. Eidos malah membela diri, bilang surga lebih baik tanpa dewa aneh kayak dia. Terus dia pakai jurus andalan kalau dia nggak bisa ngatur perilaku para penyembahnya. Nemesis. Ketawa ngakak seolah Eidos baru saja ngeluarin lelucon paling lucu abad ini. Terus dia menghina Eidos sebagai dewa yang cuma budak bagi manusia yang memujanya. Berdiri di tengah lapangan, dia tegaskan kalau Eidos itu benar-benar menyedihkan. Tanpa banyak bicara lagi, dia mulai mengumpulkan energi hijau di sekitarnya. Dia menyerang cepat dan saat darah tumpah, dia mendeklarasikan ini adalah pembalasan. Eidos benar-benar syok, kaget melihat kecepatan dan kekuatan serangan maut itu. Di tengah kekacauan, si kecil Eo terkena dampaknya dan jatuh dari langit. Nemesis mulai ceramah soal bagaimana seharusnya dewa berperilaku di dunia ini. Dia membanggakan semua dewa, baik yang membawa mimpi dan kebebasan, seolah sedang memprovokasi. Bahkan menyebutkan para dewa pencipta alam semesta standar yang sangat mustahil untuk dicapai. Lalu dia menghantam mental Eidos dengan pertanyaan besar saat dia sedang terpuruk. Apa sebenarnya Asteris itu? Kamu bisa lihat sendiri, Eidos benar-benar hancur. Kata-katanya menyayat lebih tajam dari pedang manapun. Karena menurutnya, satu-satunya hal yang dia lakukan hanyalah membunuh dan menghancurkan segala sesuatu. Membawa ketakutan ke seluruh dunia sambil dia mendekap erat burung kecil kesayangannya itu. Dia terus menekannya, mempertanyakan untuk apa dewa seperti dia harus ada di dunia ini. Kembali ke masa kini, dia segera meraih tengkorak Io yang terjatuh dengan tangan yang masih berdarah dan tatapan penuh rasa sakit. Dia mengakui dengan getir betapa enaknya punya kuil dan dipuja kemewahan yang tak pernah dia punya. Dia membayangkan diberi persembahan buah dan anggur, bukan korban yang terus menjerit. Sungguh sebuah peningkatan. Pria ini mulai mempertanyakan eksistensinya sendiri. Bertanya, kenapa dewa keji seperti dirinya harus ada di sekitar sini? Dalam momen keputusasaan yang mendalam, dia mengakui bahwa dia sendiri pun tak tahu jawabannya.
Tapi sesi curhatnya dipotong brutal oleh Nemesis yang melancarkan serangan dari langit. Dia melepaskan rentetan ledakan energi yang merobek. Seluruh hutan itu berkeping-keping dan Eidos terpental jauh terkena ledakan terombang-ambing dalam kekacauan. Melayang di atas kehancuran, Nemesis meneriakinya untuk melawan balik dan mengejeknya sebagai pengecut. Dia lalu menukik untuk melakukan serangan yang lebih menghancurkan lagi. Senjatanya bersinar dengan kekuatan murni yang luar biasa. Menghantamnya ke bawah sambil bertanya apakah kehancuran adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Pedangnya berkilau dengan energi hijau yang familiar, siap untuk sesi disiplin ilahi berikutnya. Dia mendaratkan tendangan telak ke arah Eidos, akhirnya mendapatkan reaksi yang dia inginkan. Sambil meludah darah, dia memberikan tatapan kemurkaan yang persis seperti yang diharapkan Nemesis. Nemesis hanya menyeringai, bertanya-tanya, apakah dewa rendahan ini bisa memberikan perlawanan yang nyata? Tapi mata Eidos bersinar dengan tekad baru, memutuskan bahwa semua ejekan itu tak ada artinya lagi. Dia menerima bahwa pengikutnya sampah dan eksistensinya tak berarti, benar-benar berada di titik terendah. Berdiri di atas tubuh Ios yang malang. Dia benar-benar merangkul perannya sebagai dewa kehancuran. Dengan kekuatan penuh, dia siap jadi serius. Dan tiba-tiba saja, dia menangkap kaki Nemesis saat menendang, benar-benar membuatnya lengah seketika. Dia melompat mundur, tiba-tiba merasa pertarungan kecil ini jadi jauh lebih menarik. Ternyata dia sudah riset dan tahu tak ada dewa lain yang pernah melihat kekuatannya ini. Eidos kini dalam wujud bos terakhirnya bertanya apakah dia ingin jadi yang pertama menyaksikannya. Nemesis terus memancingnya, menyuruhnya tunjukkan jurus terbaik sebelum dia menghabisinya. Genggamannya pada tongkat mengencang saat dia menyalurkan seluruh energi kegelapan yang kacau itu. Dan seketika, duri bayangan raksasa mencuat dari tanah tepat di bawah kakinya. Nemesis benar-benar terkejut, terpaksa menghindar dari serangan brutal yang muncul dari bawah sana. Dari atas Eidos, menukik langsung ke bawah, membawa pertarungan ini tepat ke hadapannya. Serangan mereka bertemu dalam ledakan raksasa dari kekuatan ilahi berwarna ungu dan hijau. Seluruh hutan ini terang benderang saat kekuatan mereka beradu dalam satu ledakan spektakuler. Tapi Nemesis hanya menyeringai di tengah semuanya, menanyakan apakah manipulasi bayangan adalah satu-satunya trik yang dia punya. Eidos menyebut asteris miliknya sangat menyedihkan. Aura ungunya berkobar dengan kemarahan, baru Nemesis pun menyeringai. Pedangnya bersinar terang, memancarkan dendam murni yang tak tertahankan. Konsep kekuatannya sederhana, makin dia benci targetnya, makin sakit serangan yang dia berikan. Taktik bisnis yang sangat efektif. Dibalut cahaya hijau, dia menantang siap menghancurkan lawannya sampai hancur lebur. Karakter utama kita ternganga tak percaya melihat lonjakan kekuatannya yang gila. Tanpa aba-aba, satu pukulan telak mendarat membuatnya terpental jauh ke belakang. Dia langsung mengejar menghujani serangan tanpa beri ruang untuk bernapas. Eidos melesat di langit bak meriam, menembus batas kecepatan suara. Dia menabrak gunung di kejauhan. Kasihan, gunungnya hancur berantakan. Lalu dia jatuh menghantam tanah, mengukir parit raksasa di sana. Sambil terkapar, dia sadar dihajar Dewi. Ternyata sakitnya luar biasa. Siapa sangka kan? Sejenak dia ingin menyerah saja. Jujur saja, kita semua pasti gitu. Dia tampak kecil di atas bukit, hampir membuang semua mimpinya. Tapi melihat Nemesis menunggunya, dia sadar perlawanan belum berakhir. Tiba-tiba, pengikut kultusnya muncul dari hutan mencari sang dewa. Salah satu pengikutnya menunjuk kaget melihat junjungan mereka babak belur. Eidos menatap mereka, menarik napas dalam seolah menyerap energi sekitar. Sikapnya berubah total dari yang semula kalah jadi sangat berbahaya. Nemesis langsung sadar dia memanfaatkan rasa takut pengikutnya sendiri. Bangkit dengan kekuatan baru, Eidos menantang siap ronde kedua. Eidos memancarkan aura mengerikan, memperingatkan dia sudah salah langkah. Dengan nada penuh amarah, dia berteriak, "Kau sentuh temanku, kau tamat." Untuk pertama kalinya, Nemesis kaget, mempertanyakan bentuk apa ini sebenarnya. Sulur bayangan muncul dari tanah seolah menandakan akhir segalanya. Dengan satu tebasan, dia membelah bayangan itu seolah bukan apa-apa. Dia mengejek, "Apa kau pikir trik bayangan murahan ini bisa menghentikanku?" Pemuda itu menjawab, "Tenang." Dia sadar itu memang tidak cukup. Kekuatannya bukan cuma soal memanipulasi bayangan biasa saja. Nah, perhatikan baik-baik, rahasia besarnya baru saja terbongkar. Kekuatan aslinya adalah penciptaan dari ketiadaan.
Dia mewujudkan emosi negatif dari kosmos menjadi nyata, mengikat Nemesis erat. Dewa kehancuran ini menegaskan serangan di wilayahnya adalah kesalahan fatal. Tempat di mana rasa takut pengikutnya menjadi sumber daya tak terbatas. Dia mengumpulkan rasa takut itu menjadi bola energi yang pekat. Sang Dewi Dendam berusaha melawan, tapi dia terjebak sepenuhnya. Dengan ironi yang sempurna ini, balas dendam untuk apa yang terjadi pada Io. Dia memberikan rasa sakit yang sama kepada Sang Dewi, meluncurkan sinar energi ketakutan yang terkonsentrasi langsung ke arahnya. Ledakan kuning menyilaukan menelan Nemesis dalam sekejap mata, membiarkan dia menerima seluruh dampak kehancuran dari kekuatan barunya. Ledakan energi ketakutan itu meledak hebat, membutakan segalanya di sana. Kekuatannya begitu dahsyat sampai menghanguskan sebagian besar area hutan. Di tengah cahaya itu, Nemesis berpikir tenang, jadi seperti ini rasanya kekalahan. Berdiri di tengah kehancuran, Eidos sukses balas dendam, tapi hatinya malah terasa kosong. Nemesis yang hangus terbakar bilang dia tidak merasa beda sama sekali. Benar-benar bikin emosi. Tapi Eidos mulai punya rencana baru. Matanya menyala penuh tekad yang sangat gelap. Dia melihat ke arah pengikutnya dan memutuskan masih perlu melakukan pembersihan besar-besaran. Tangannya masih meneteskan darah akibat pertarungan tadi. Bukti luka yang dia terima. Tapi kekuatan dewanya bereaksi menyembuhkan luka itu dengan energi ungu khasnya. Dengan tatapan yang lelah luar biasa. Jagoan kita ini mengakui sesuatu. Meski sudah memusnahkan sektenya, dia tetap tidak tenang. Coba bayangkan cerita tiba-tiba melompat maju 5 bulan ke depan, bikin penasaran kan? Latar berubah dari hutan yang suram ke tempat yang jauh lebih luas. Alam semesta yang damai, di mana Eidos cuma lagi santai di padang rumput, tidur siang. Dia berbaring di sana kelihatan benar-benar habis tenaganya setelah duel antar dewa tadi. Matanya terbuka sedikit melirik ke atas, karena dia merasakan ada orang yang mendekat. Penantang baru muncul dan Eidos bertanya apakah dia orang yang menghabisi Nemesis. Ternyata itu adalah Dewa Olympus Hermes, yang kelihatan sama sekali tidak terkesan dengan dewa kehancuran ini. Eidos bahkan tidak mau bangun, cuma bertanya apa dia datang untuk membunuhnya. Hermes menyeringai, bilang ada hal yang jauh lebih buruk. Hermes menatap rendah jagoan kita, mengejeknya karena membunuh fansnya sendiri, dan terlihat kacau. Dia bilang tanpa pengikut. Eidos sedang dalam hitungan mundur untuk lenyap selamanya. Tapi kejutan, bosnya punya rencana lain yang jauh lebih memalukan buat dia. Eidos dengan lesu bertanya, apa ini? Eksekusi publik? Langsung ke intinya saja, sambil nyengir. Hermes bilang ini sebenarnya cuma permainan kecil, dan kamu tahu sendiri ini pertanda buruk. Eidos jelas bingung dengan perubahan mendadak ke acara main game antar dewa ini. Aturannya simpel, buktikan dia layak hidup sebagai dewa atau mati layaknya manusia biasa. Ini semua adalah hukumannya karena menghabisi Nemesis dan tidak punya pengikut lagi. Mata Eidos menyala dengan amarah ungu yang familiar. Dia sudah muak disuruh-suruh dewa lain. Jadi, dia langsung menerjang Hermes dengan ledakan kehancuran tanpa basa-basi lagi. Hermes sama sekali tidak terganggu, malah nyengir. Bilang dia memang berharap bakal ada perkelahian. Tangannya mulai mengeluarkan petir emas yang serius siap untuk beraksi. Dan dia dengan senang hati mengumumkan kalau dia sendiri yang bakal kasih hukuman itu. Dalam sekejap, dia mencengkram wajah Eidos menghentikannya di tempat. Bergerak dengan kecepatan dewa yang sebenarnya. Hermes jadi kilatan energi penghancur dan langsung membanting kepala Eidos ke tanah tanpa ragu sedikit pun. Hantaman itu menciptakan gelombang kejut yang merobek seluruh area. Menerbangkan debu dan puing-puing karena kekuatan pukulan yang luar biasa itu. Saat debu mereda, parit raksasa tercipta di tengah hutan, benar-benar merusak pemandangan sambil terkapar kalah. Eidos bergumam kalau Hermes beruntung dia tidak diizinkan untuk membunuhnya. Hermes mengejek dari dasar parit, bilang Zeus menginginkan kepalanya. Tapi entah kenapa, dia bersikeras menjadikan Eidos eksperimen saat salah satu pengikutnya bangkit. Mata Eidos menyala dengan amarah ungu khasnya. Jelas tidak berminat dengan urusan para dewa ini. Dia teleportasi tepat di belakang Hermes untuk serangan kejutan, beneran bikin si dewa tercepat ini kaget kan? Tiba-tiba muncul karakter baru, cowok bertopi tinggi yang menghentikan serangan itu seketika. Eidos dan Hermes jelas bingung setengah mati. Mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya tamu tak diundang yang nekat ini?
Dewa misterius bernama Yora bilang dia takkan biarkan calon pemain game dewa pertama tewas dengan senyum licik. Dia tanya, apa mereka siap bersenang-senang? Yang jelas-jelas jadi pertanda buruk bagi kita semua. Eidos tak peduli dia menantang apa. Mereka pikir dia bakal nurut begitu saja. Dia mengamuk curhat kalau hidupnya selama ini cuma penderitaan tiada akhir. Kilas balik muncul nunjukin panteon lain yang nindas dia selama berabad-abad. Sambil terkapar di tanah, dia meratapi nasibnya yang selalu sendirian. Kasian banget kan nasibnya? Yora cuma bilang, Tuhan mau dia ikut main. Dan Eidos tanya, kenapa dia harus patuh sekarang? Dia teriak menuntut apa jasa para dewa lain untuk dirinya selama ini. Dan Yora dengan tenang menjawab, itulah intinya. Kenyataan pahitnya kalau dia mati besok, tak ada dewa yang peduli. Bahkan dunia manusia tak akan sadar dia hilang karena tak ada lagi pengikutnya. Yura menjatuhkan vonis kejam bahwa Eidos sudah benar-benar tidak berguna lagi. Tapi justru itulah alasan dia jadi kandidat sempurna untuk game ini sambil mengangkat bola bercahaya. Eidos ngeri tahu ini adalah game kematian yang cuma dibuat untuk hiburan para dewa. Yura jelasin, tujuan game ini adalah membuang dewa tak berguna demi semesta baru. Bisa dibilang ini pemecatan massal tingkat dewa. Mata Eidos berkilat dengan warna ungu khasnya. Jelas tidak terkesan dengan mandat bos baru ini. Berdiri di samping Hermes. Si aneh bertopi ini mengangkat bola yang jadi biang kerok masalah ini. Eidos protes keras. Berani-beraninya mereka menentukan hidup atau matinya sekarang. Dengan geraman, dia bersumpah bahwa satu-satunya yang berhak ambil keputusan itu cuma dirinya, meledak dengan energi kehancuran yang sangat besar. Yura cuma menyeringai. Katanya, Tuhan sudah prediksi dia bakal ngamuk seperti bocah. Jadi si Game Master Nekis ini mengarahkan bola percahayanya, siap untuk membungkam Eidos. Dia melepas ledakan energi putih yang sekilas mirip rantai sihir pengikat. Eidos kena telak benar-benar tak siap dengan serangan mendadak itu. Energi itu meledak, dan Yura menyuruhnya istirahat yang kedengarannya sangat mencurigakan. Tiba-tiba jadi penurut. Eidos memejamkan mata dan setuju untuk ikut game gila mereka. Kepalanya terkulai benar-benar di bawah kendali pengaruh bola tadi. Tapi tiba-tiba burung tengkorak kecil yang familiar muncul entah dari mana. Mata Eidos terbuka lebar tak percaya saat mengenali temannya Io yang dianggap sudah mati. Di ruang pikiran aneh ini, dia cuma titik kecil yakin kalau ini pasti mimpi. Syoknya terasa nyata saat dia membisikkan nama Io sekali lagi. Diliputi emosi mendalam. Dia memeluk sobat kecilnya, memastikan kalau ini benar nyata. Io cuma menjawab dengan satu "ko" yang penuh makna. Eidos menangis lega. Dunianya benar-benar jungkir balik lagi hari ini. Di dalam kehampaan. Putih, ini Eidos bilang ke Eo. Dia sempat mengira bakal sendirian menghadapi ini. Tapi tentu saja keheningan tak bertahan lama karena ada langkah kaki lain mendekat. Ternyata itu cuma dia yang berdiri dan bertanya-tanya, apakah dimensi kosong ini ada ujungnya? Ayo, kenalan dulu sama Eidos. Dia baru sadar sesuatu yang gila. Si Yora, orang aneh bertopi tinggi itu, ternyata biang keroknya. Ternyata dia diculik buat ikutan Divine Death Game yang mematikan itu. Parahnya lagi, sihir andalannya sama sekali nggak bisa dia panggil. Eidos cuma natap tangannya nggak percaya kekuatannya di nerf habis-habisan. Dia tetap waspada, coba cari tahu apa jebakan di ruangan kosong ini. Tiba-tiba, selembar kertas melayang kencang tepat ke arah mukanya. Kertas itu terbang santai kayak sampah surat dari dunia dewa. Tanpa buang waktu, Eidos langsung menyambar kertas misterius itu dari udara. Isinya profil pemain yang ledek dia habis-habisan soal masa lalunya. Eidos jelas kesel banget karena privasinya diacak-acak sama penyelenggara game ini. Dengan muka ditekuk, dia remes kertas itu sampai hancur berantakan. Dia buang tuh kertas sambil mendengus, meremehkan siapapun yang bikin game ini. Tiba-tiba, sebuah pintu kayu muncul gitu aja dari ruang hampa. Dia sama Io cuma bisa bengong ya, mau gimana lagi kan? Eidos udah muak banget dia ngomel sendiri, karena situasinya makin nyebelin. Pintu itu kelihatan standar banget, cuma ada plat kosong di atasnya. Jadi disinilah dia terjebak di ruangan putih tanpa jalan lain. Dan ingat, kita baru aja mulai permainan yang sesungguhnya. Eidos melangkah maju ke satu-satunya pintu kayu di tengah kehampaan. Insting dewanya teriak kalau ini ide paling buruk yang pernah ada. Karena nggak punya pilihan, dia buka pintunya buat nyelesain urusan ini.
Pintu terbuka nampilin jalan batu yang membentang keluar angkasa luas. Lihat pemandangan bintang-bintang, dia cuma bilang dengan nada datar. Hebat. Dia malah ngeledek, harusnya dieksekusi publik aja, biar nggak lebay begini. Eidos beneran jengkel. Dia bilang, semua ini cuma drama yang nggak guna. Di belakangnya pintu itu masih menggantung. Jadi, jalan keluar satu-satunya. Terus pintu itu tertutup rapat mengunci dia di arena kosmik ini. Tiba-tiba ada langkah kaki lain di jalan batu. Dia kedatangan tamu. Eidos lanjut jalan, tetap nunjukin kalau dia nggak peduli sama situasi. Ternyata ada 3 orang lain yang muncul dari jalur yang berbeda. Arena ini berbentuk salib raksasa di ruang angkasa, beneran bikin merinding. Salah satu orang baru itu, seorang manusia bernama Natalio, langsung teriak nanya, siapa mereka sebenarnya? Ada juga dewa Slavik Chernobog yang ngetawain kehadiran manusia di game ini. Terus ada pria misterius pakai kantong kertas yang cuma diam saja. Eidos natap mereka semua dan langsung nyebut mereka sekumpulan orang aneh. Ngaca dong. Tiba-tiba sebuah suara muncul saat sepatu keren mendarat. Itu jelas Yora, sang game master bertopi tinggi yang lagi nyapa kelinci percobaannya. Dia melayang turun ngebuka acara Divine Game pertama sepanjang sejarah. Yora bilang manusia di sini cuma cari kejayaan, beda sama dewa-dewa ini. Dewa-dewa ini main cuma buat nyelamatin diri dari penghapusan eksistensi. Yora nyuruh mereka patuh, tapi malah dikatain parang rongsokan sama Chernobog. Eidos beneran muak sama semua ini. Gila banget kan? Bayangin deh, ternyata para dewa cuma mau nonton manusia tarung demi hiburan. Natalio langsung berani nantangin Chernobog. Kayaknya emang lagi cari mati nih. Game Master malah ketawa geli, nanya, kenapa mereka pada baper banget? Dia kasih tantangan. Buktiin kalau kalian emang beneran lebih hebat. Caranya cuma satu, kalian harus menangin game yang super gila ini. Tapi Edo sadar, pantheon lain udah anggap mereka sampah yang bisa dibuang. Yora dingin banget pas bilang mereka emang udah nggak dibutuhin lagi. Chernobog nyuruh mereka diem dan buktiin kalau mereka masih layak hidup. Sementara itu, si Natalio malah bengong dan manggil mereka semua bego. Terus nanya ke orang bertopeng, semoga berhasil deh. Tapi pas Yora angkat jari, suasana langsung tegang banget. Akhirnya dia mulai jelasin aturan main di sirkus para dewa ini. Chernobog dengerin otaknya mikir keras soal konsekuensi game dewa ini. Dia mulai curiga sama dasar dari semua rencana gila ini. Kok bisa manusia dilibatin dalam tes buat para dewa sih? Yora kasih pengumuman event pertama ternyata jousting gaya gladiator. Kedengerannya konyol dan Edo nanya, bedanya apa sama jousting biasa? Masuk akal kan? Natalio malah ngejek Chernobog dengan sebutan si tanduk. Ya jelas aja makin emosi. Yora langsung motong. Nyuruh mereka stop aksi bocah karena gamenya belum mulai woi. Aturannya simpel banget kok. Cukup dorong lawan jatuh dari platform melayang, beres deh. Eidos nangkep detail penting kalau mereka boleh pakai cara apa aja. Dia langsung lebak. Jadi maksudnya disuruh saling bunuh gitu. Genius juga dia. Tapi dia juga sadar, siapapun yang jatuh duluan, tamat riwayatnya. Natalio si ahli taktik, nanya, emangnya siapa lawan yang sebenarnya? Yora jelasin kalau cuma 2 dari mereka yang bakal lanjut babak depan. Terus dengan gaya songong, dia nyerahin keputusan siapa lawan ke mereka sendiri. Timer raksasa warna ungu muncul di langit. Kasih waktu cuma 10 menit. Artinya jelas, kalau nggak ada 2 pemenang, semuanya bakal mati bareng. Tapi sebelum mulai, Yora tepuk tangan, inget satu detail kecil lagi. Dia munculin senjata, dan si cowok bertopeng dapat dayung kayu doang. Beda jauh sama Natalio yang dapat gergaji mesin emas super gede, kocak banget. Yora nonton dari atas, pas Natalio sombong banget sama mainan barunya. Si cowok bertopeng cuma natap dayungnya kayak barang rongsokan di gudang. Natalio langsung ngeledek, bilang, itu dayung nggak guna banget buat perang. Dia pun coba bikin aliansi, nyuruh yang lain gabung, kalau mau tetap selamat. Strategi briliannya adalah bantai si cowok bertopeng duluan, karena gampang. Eidos ngeliatin semua ini, dia ngerasa, si manusia ini adaptasinya ngeri banget. Eidos ngeliat si cowok bertopeng itu satu-satunya yang waras. Dalam artian, dia emang lagi ketakutan setengah mati. Tapi, sikap realistis itu malah bikin dia paling kecil kemungkinan buat selamat. Nggak peduli sama yang lain, kita lihat nih gimana mereka bakal bertahan hidup. Chernobog mendekat ke arah Eidos, ngaku-ngaku kalau mereka pernah ketemu sebelumnya.
Eidos cuma pasang muka datar, inget banget kejadian beberapa abad yang lalu itu. Ternyata Chernobog dulu pernah ngerjain Eidos sampai harus nahan langit selama 3 bulan. Eidos juga nggak tinggal diem, dia balas dendam dengan numpahin anggur ke baju Chernobog di nikahannya Thor. Chernobog malah nyengir, ngerasa itu cuma kenangan masa lalu yang lucu aja. Sekarang ikuti gue, karena dua dewa ini baru aja nawarin aliansi buat musnahin umat manusia. Rencananya simple, mereka bakal lolos dari sini dan bikin para Game Master bayar mahal atas penghinaan ini. Tapi Natalio langsung motong, nyuruh Eidos buat cuekin si iblis bertanduk itu dan gabung sama dia aja. Chernobog bener-bener tersinggung berat sama omongan itu. Tapi Natalio cuma angkat bahu. Baginya, semua dewa bertanduk itu mukanya sama aja. Eidos cuma dengerin perdebatan gak penting itu sambil masang muka bosen banget sama pilihannya. Dia ngelirik ke atas, timer udah mulai jalan, nambah tekanan situasi yang makin gila. Waktu terus berjalan dan dia jelas lagi mikirin langkah terbaik yang harus diambil sekarang. Jadi dia nanya ke Io, si pendamping setianya, buat minta saran yang jenius. Mata tengkorak kecil milik Io langsung nyala terang, kayak punya rencana hebat di kepalanya. Dan rencana itu disampaikan lewat serangkaian suara yang penuh dengan kode rahasia. Eidos langsung nyeringai. Dia punya pikiran yang sama. Tapi jujur aja, ini bikin was-was. Natalio bingung setengah mati. Dia nanya, apa mereka beneran lagi ngobrol sama burung tengkorak sekarang? Bahkan Chernobog cuma bisa melongo heran sama kelakuan aneh cowok kita ini dan burungnya. Ngabaikan keributan itu, Eidos nendang tanah tepat di depan cowok berkepala kantong yang ketakutan. Dia nyuruh cowok itu bangun, yang bikin dua kontestan lainnya syok berat. Si kepala kantong dongak dengan dayung di tangan. Bingung banget kenapa tiba-tiba diperhatiin. Cowok malang ini bahkan cuma bisa gagap pas ditanya. Jelas banget dia adalah mata rantai terlemah di sini. Chernobog langsung ngamuk, teriak ke Eidos. Kenapa malah milih manusia paling cupu dibanding dia? Tapi Eidos cuma balik badan dengan dingin, bilang kalau ini pilihan yang gampang banget. Dia lanjut ngeros Natalio, manggil dia bocah gergaji yang kegatelan pengen ngebunuh orang. Berikutnya, Chernobog. Dia sebut sebagai cowok sombong yang ngerasa dewa itu paling jago. Eidos tegas bilang kalau game ini soal kelayakan dua orang itu nggak ada yang pantas hidup. Setelah selesai, dia balik badan dan ngadepin Mr. Paperback langsung. Lihat deh, flashback ini Eidos pernah ngerasain rasanya kehilangan segalanya gara-gara orang yang ngerasa lebih hebat. Dia ingat banget perasaan diinjak-injak dan diremehin sama orang lain. Memori itu nunjukin dia lagi ngelawan sekumpulan entitas kuat yang nganggep dia nggak ada apa-apanya. Kembali ke masa sekarang, dia nanya ke calon sekutu barunya. Apa dia ngerti rasa frustrasi itu? Eidos ngulurin tangannya ngajak kerjasama buat bikin yang lain ngerasain akibatnya. Dengan ledakan, aura dia merintahin bocah itu buat berjuang karena dia belum mau mati. Si kepala kantong nangkep tangannya, tanda aliansi tak terduga ini akhirnya resmi. Sekarang, setelah mereka bersatu, Eidos muji pilihannya bikin dua dewa tadi bener-bener terdiam, nggak percaya. Dia naruh tangan di bahu mitra barunya. Dia bilang dia paham banget rasanya jadi underdog. Dan kamu sama gue bakal lihat gimana mereka ngebalikin keadaan. Eidos bisikin kalau dia bisa ngerasain ada kekuatan tersembunyi di balik kantong itu. Sementara itu si kepala kantong masih gemeteran. Bahkan megang dayung aja susah banget. Situasi makin panas dan kita bakal lihat gimana bocah ini ngebuktiin dirinya. Eidos merasa cowok ini nggak terlalu berisik dibanding dua orang bawel lainnya. Chernobog melihat aliansi ini terbentuk. Murka melihat dewa berpihak pada manusia. Wajahnya berubah beringas, meludah, dan menyebutnya sebagai hal yang menjijikan. Dia mengklaim dewa ingin Eidos dihapus sementara waktu terus berjalan mundur. Gak mau kalah, Natalio menawarkan kesempatan emas buat Chernobog untuk bertarung bersama. Sindirannya pedas bertanya, apa dia harus mencium kaki sang putri sebagai tanda terima kasih? Chernobog menyuruhnya diam dan jangan menghalangi memicu pertarungan mereka sendiri. Menoleh ke sekutunya, Eidos melontarkan pertanyaan simpel. Kamu takut? Kamu gak akan percaya jawaban cowok ini. Yuk, kita lihat ketakutannya. Dia mengaku belum pernah menyakiti orang. Awal yang buruk buat sebuah permainan maut. Eidos bergumam. Bagi manusia biasa, rasa takut seperti ini sudah sangat wajar. Tapi tangan Eidos bersinar, dia sadar. Inilah partner yang sempurna baginya. Dia berniat memanfaatkan emosi mentah itu, terutama rasa takut yang meluap. Energi ungu berputar di tangannya.
Eidos yakin dia bisa mengendalikannya. Chernabog langsung menebak rencana itu, mencemooh kalau itu hanya berhasil kalau punya pasukan manusia sebagai baterai. Dengan cuma satu orang, dia bilang ini sih misi bunuh diri. Sekarang perhatikan ini, karena Eidos punya rencana lain yang gila. Dingin dia mengakui punya keinginan mati. Kilas balik, dia menolak mati karena perintah dewa. Natalio segera memicu kekacauan dengan ledakan energi ungu dari gergaji mesinnya. Dia berteriak bahwa Eidos sudah menyegel nasibnya sendiri saat melawannya. Eidos menghindari serangan itu, sadar satu lengannya jadi target empuk jarak dekat. Chernabog merasa terpojok. Sadar Natalio akan membunuh Bekhet. Tanpa pilihan, Eidos menghadapi Chernabog dengan tinju biru. Kedua dewa ini beradu dalam ledakan kekuatan dahsyat, memutuskan bertarung langsung. Chernabog terhibur, bertanya kenapa Eidos nekat menantangnya dalam adu jotos. Dia mengejek cowok kita yang cuma punya satu lengan bagus. Bener-bener gaya yang sombong. Tapi mata Eidos bersinar dingin saat menyuruh dewa bertanduk itu menyingkir. Chernabog menolak menuntut Eidos membiarkannya membantai manusia tidak berguna itu dulu. Untuk saran itu, dia dapat tinju super ke rahangnya sampai memuntahkan darah. Bekhet menonton dengan ngeri, mencoba memperingatkan Eidos untuk menjauh. Eidos menahannya, menyuruhnya tetap hidup dan jangan ikut campur sama sekali. Dari pinggir lapangan, suasananya berubah jadi makin intens kan? Natalio terkesima saat platform gemetar karena pukulan mereka yang luar biasa. Saat pertarungan dewa berkecamuk, Bekhet berdiri memegang dayungnya demi nyawa. Tiba-tiba, energi ungu aneh bocor dari balik kantong kertasnya. Eidos menghajar Chernabog, berteriak bahwa musuhnya itu nggak punya pemuja atau monumen. Dia terus menguliahi musuhnya, berteriak bahwa Chernabog nggak punya sejarah maupun legenda. Mendaratkan pukulan telak terakhir. Dia menyatakan keberadaan Chernabog adalah noda di dunia. Saat lawannya tumbang, Eidos berdiri dengan seringai sombong siap menghabisinya. Kemenangan Eidos terhenti karena wajahnya tiba-tiba dihajar oleh pendatang baru. Versi Bekhet yang penuh kekuatan ini adalah kejutan yang nggak kita sangka, gila kan? Dengan seringai jahat, dia nyuruh Eidos diem aja dan lihat apa yang bakal terjadi. Lalu, dia janji bakal nyapik-nyapik partner Eidos. Sementara, Bekhet cuma bisa mencicit ketakutan. Kembaran jahat ini cuma ngeliatin mukanya, kayak emang lahir buat bikin masalah. Matanya yang bercahaya menyipit tajam. Percaya deh, dia nggak lagi kertak sambal. Dia natap dewa yang tumbang itu ngaku kalau ejekan brutal Eidos itu emang bener. Dan Chernabog yang udah bener-bener hancur. Akhirnya ngaku kalau selama ini hidupnya cuma buat bikin orang menderita. Lewat kilas balik, dia ingat kalau nyelamatin burung kecil Io adalah satu-satunya kebaikannya. Dan itu dia, si kecil Io, sumber dari satu-satunya tindakan mulia Chernabog. Sementara itu, si kembaran jahat bilang kalau ngeliat yang kuat nindas yang lemah itu bikin dia muak. Soalnya itu ngingetin dia sama semua sampah yang dilakuin para dewa ke dia. Jadi dia nyengkeram Chernabog dengan kekuatan penuh sadar akan sesuatu yang penting. Dia mikir, mungkin dia bisa lakuin satu hal baik lagi sambil ngumpulin energi ungu di kepalan tangannya. Dan hal baik itu adalah bogem mentah yang guncangin jagat raya langsung ke muka Chernabog. Energi dari serangan itu bener-bener dahsyat sampai ngeledakin lubang gede di lantai arena. Chernabog benar-benar telan mentah-mentah serangan itu, ngerasain sendiri kebaikan yang dimaksud. Serangannya kelewat gila, sampai arena pertarungan hancur lebur jadi kepingan. Setelah ngeluarin semua tenaganya di satu serangan itu, si doppelganger ambruk ngaku kalau itu tadi emang jurus pamungkasnya. Tapi anehnya, Chernabog masih bisa nahan semua itu. Dan sekarang berdiri di atas penyerangnya, berharap ini udah selesai. Chernabog natap doppelganger yang tepar itu dengan muka datar kayak nggak terkesan sama sekali. Si kembaran jahat cuma terkapar di tanah asap. Energi ungu keluar dari tubuhnya kayak kembang api abis pakai. Dia jelas udah kehabisan bensin, meringis kesakitan di lantai yang hancur setelah jurus gede itu. Semoyang tersisa dari penampilan hebohnya cuma seringai ngeri dan sisa-sisa tenaga yang nihil. Chernabog cuma mikir, mungkin dia kesel karena nggak bisa habisin musuhnya sendiri. Tapi tiba-tiba si Bekhet asli teriak histeris, nyuruh dia awas dari belakang. Dewa pertanduk kita ini cuma bingung, ngecek badannya sendiri, sambil nggak sadar ada ancaman nyata di sana.
Soalnya Natalio lagi terjun dari langit kayak rudal manusia gergaji yang ngarah tepat ke dia. Pakai taduk barunya Chernobog akhirnya nengok pas Natalio mutusin buat abisin yang kuat duluan. Natalio ngayunin gergaji, menyalanya siap buat akhiri pertarungan ini sekarang juga. Si dewa bertanduk cuma bisa ngelihat serangan itu turun, mungkin mikir, jangan lagi deh. Dia bener-bener terjepit sadar nggak ada jalan buat ngehindar tepat waktu. Serangan itu kena telak dengan ledakan cahaya dan percikan api. Tapi malah ditahan sama dayung kayu butut si Baghead. Chernobog cuma melongo, gak bisa ngomong apa-apa. Lihat kejadian konyol bin ajaib ini. Dia berusaha mikir gimana mungkin sepotong kayu bisa nahan serangan gergaji dewa. Natalio bener-bener hilang akal, teriak-teriak ke si brengsek berkantong kertas itu karena ikut campur. Dan si Baghead dengan dayung yang bercahaya malah nanya balik ke Natalio. Dia itu sebenarnya makhluk apa? Suasananya jadi beku. Pas Baghead dengan santainya nahan Natalio, sementara Chernobog masih bingung setengah mati. Natalio mulai panik sendiri, sadar kalau dia bener-bener nggak bisa gerakin orang itu barang seinci pun. Rencana kita berantakan total ini benar-benar tidak sesuai dugaan. Si Baghead cuma terpaku ngerasa nahan gergaji tadi kayak nabrak gunung. Dia gugup nanya ke Chernobog apa bisa pakai sihir buat ngeblast orang itu. Jagoan kita malah jujur bilang kalau dia rasa dia nggak bakal menang. Wah, jujur ya, kamu pasti mikir kayak aku mentalnya langsung down. Chernobog jelasin kalau itu nggak gampang karena kekuatannya punya batasan besar. Kita dapat bocoran mekanik dewa. Biasanya mereka dapat tenaga dari doa pengikutnya. Chernobog beda. Dia bisa ubah energi negatif jadi tenaga yang mematikan. Masalahnya, di arena kosong ini, dia nggak punya sumber tenaga sama sekali. Ternyata, rasa takut Baghead tadi jadi bahan bakar buat power up sekali. Sayangnya itu sisa cadangan terakhir. Sekarang dia bener-bener nggak ada tenaga. Baghead panik bukan main, sementara Chernobog masih berusaha sok tenang. Diskusi strategi mereka dipotong sama Natalio yang marah karena diabaikan. Dia menggeber gergajinya, murka banget karena mereka berani membelakanginya saat bertarung. Mengejek Baghead karena sok jago, dia langsung menerjang buat serangan berikutnya. Dia teriak kalau orang lemah kayak mereka harus tahu diri dan ditaruh di tempatnya, tapi gergajinya malah mental lagi kena benturan. Yang mustahil, wajah Natalio itu potret orang yang dunia pandangannya hancur berkeping-keping. Sekarang perhatikan ini. Baghead aja keringat dingin karena sadar ini bukan kebetulan. Pas Natalia teriak suruh dia mati, jagoan kita malah gagap minta maaf. Chernobog ngeliatin semua itu, nanya ke burung kecilnya, apa dia lihat juga? Dia sadar kalau tiap kali Baghead ayunin papan itu, gergajinya selalu terpental dengan ajaib. Chernobog sadar papan itu nggak cuma nahan, tapi bikin serangan Baghead makin keras. Dengan ayunan kuat, jagoan kita nangkis gergaji Natalio sampai dia terpental jauh. Natalio bener-bener nggak percaya otaknya sampai korsleting lihat kejadian itu. Senyatam, yang katanya ilahi itu jatuh tak berdaya cuma gara-gara papan kayu. Si mulut besar sekarang berlutut menatap orang yang tadi dia sebut lemah. Dia bingung sampai harus nanya gimana caranya dia bisa jatuh ke lantai. Baghead malah melakukan hal konyol. Dia malah nanya, lawannya baik-baik saja atau tidak. Dia beneran nawarin bantuan ke orang yang mau bunuh dia 30 detik lalu. Chernobog mulai curiga, senjata mereka punya kemampuan khusus, tapi lihat Baghead ini, dia masih mikir kalau senjata nggak guna kalau kamu nggak niat buat bertarung. Mata Natalio mulai menyala, kelihatan jelas dia nggak suka dikasihani kayak gitu. Dia bangkit, mutusin buat ngasih pelajaran keras ke si pasifis ini. Dengan tebasan kejam, Natalio menyabetkan gergajinya tepat ke dada Baghead tanpa ampun. Darah muncrat ke tasnya jagoan, kita cuma berdiri terpaku karena kaget banget. Natalio ketawa, ngeledek. Dia bodoh karena lengah cuma buat nolong musuh. Memegangi lukanya. Baghead dapat pengingat brutal kalau ini beneran pertarungan hidup dan mati. Penjahat itu nyuruh dia berlutut dan mati kalau nggak niat buat membunuh. Tanpa nunggu jawaban, dia langsung menerjang lagi gergajinya menderu kencang gila. Bakal gimana nasibnya saat mereka bersiap untuk beradu kekuatan. Baghead yakin hari ini bukan ajalnya.
Suara hatinya berteriak meski terlihat mustahil, dia pantang menyerah. Dengan api semangat yang baru, Backhead menghantamkan dayungnya tepat ke gergaji mesin Natalio. Natalio mendidih penuh amarah, menantang jika Backhead benar-benar ingin hidup. Dia harus bertarung dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, Eidos terkapar tak berdaya di bawah sana, benar-benar sudah tidak sadarkan diri. Chernobog mulai berkhotbah tentang bagaimana kita bisa memilih antara menerima atau menentang takdir. Dia bilang Backhead sudah menentukan pilihannya saat memilihnya sebagai partner, sambil terus bergarah. Backhead bertanya, apa rencana Chernobog sekarang karena tenaganya sudah habis. Kondisinya kritis, mencengkram luka gergaji yang parah di dadanya. Tapi tiba-tiba, Eidos muncul kembali dengan wujud berbeda dan langsung menghajar wajahnya. Pukulan itu mendarat dengan suara retakan ngeri, menciptakan gelombang kejut yang merobek kantong kertasnya. Sebelum dia bisa melayangkan serangan berikutnya, Chernobog menangkap pergelangan tangannya, menghentikan serangan itu seketika. Eidos yang sudah bangkit ini menyeringai bilang, seharusnya Chernobog menghabisinya saat ada kesempatan. Dia mengakui pukulan tadi cukup telak saat tubuhnya mulai retak dan bersinar dengan energi. Kekuatan biru itu mengambil alih, membentuk ulang seluruh wujudnya menjadi sesuatu yang baru. Sekarang dia dalam mode iblis penuh bersumpah untuk membalas semua perbuatan Chernobog. Dia bahkan mengejek Chernobog yang terkejut karena sudah menghabiskan semua kekuatan doanya di awal. Eidos yang baru dan mengerikan ini menyeringai, bilang dia punya banyak trik lain di tangannya. Chernobog terperangah, benar-benar tidak menyangka rivalnya bisa mendapat tambahan kekuatan tiba-tiba. Dengan ledakan energi Eidos melempar sang dewa bertanduk itu seolah dia bukan apa-apa. Dan saat kamu pikir keadaan tidak bisa jadi lebih buruk lagi, Natalio bangkit kembali, siap untuk ronde kedua. Dia menjanjikan Backhead bahwa hanya satu dari mereka yang bisa selamat dari sini. Sungguh penyemangat yang hebat. Sambil berdarah, Backhead sadar. Eidos benar, semua orang berharap dia mati. Tapi sambil menggenggam dayungnya yang berdarah, dia memutuskan bahwa itu tidak harus jadi akhir ceritanya. Kita balik ke masa lalu yuk. Lihat gimana awal mula semua trauma ini terbentuk. Dirinya yang muda sadar kalau mau bertahan hidup, dia harus berubah total. Semua ini bermula dari kenangan pahit saat dihajar habis-habisan oleh para perundung. Perundung utamanya menatap tinjunya yang berdarah, menyebut kejadian itu menjijikan. Dia bilang ke anak itu dia bahkan tidak tahan melihat wajahnya yang buruk itu lagi. Dan dengan senyum yang menyeramkan, dia menawarkan solusi untuk masalah itu. Seluruh geng berandalan itu cuma berdiri di sana terlalu menikmati tontonan itu. Solusinya adalah menyumpal kepala anak itu dengan kantong kertas untuk menyembunyikannya. Mereka mengancam akan membunuhnya jika berani muncul lagi di sekolah. Benar-benar orang jahat. Si penyiksa utama menyeringai, menantangnya untuk mencoba melepas kantong itu. Sekarang, perhatikan baik-baik. Disinilah mentalnya benar-benar hancur. Para perundung itu cuma tertawa, merasa puas karena sudah menghancurkan jiwanya. Kenangan itu muncul kembali sebagai suara iblis di kepalanya, menyebutnya pecundang total. Kembali ke masa sekarang, matanya dipenuhi dengan tekad yang menakutkan. Dia benar-benar akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup, tidak peduli harganya. Sementara itu, kita baru saja melihat sisi gelap yang luar biasa. Gila bukan? Alright, kita lihat Natalio yang nyeruduk tanpa sadar. Ada peningkatan kekuatan mental di depan mata. Dia mengayunkan gergaji mesinnya dengan tenaga penuh, berniat menyudahi semuanya sekarang juga. Senjata itu ditepaskan ke bawah. Dia yakin serangan ini bakal jadi akhir dari segalanya. Tapi lihat, itu Backhead sudah bergerak mengayunkan papan legendarisnya tepat ke jalur gergaji. Kamu harus lihat ini, aura biru menyelimuti dia. Dia bukan lagi korban yang panik. Papan kayu itu menghantam gergaji dengan suara keras, benar-benar mematikan serangan pamungkas Natalio. Natalio terhuyung mundur kaget setengah mati, karena bisa-bisanya serangannya ditahan pakai kayu. Otaknya mulai sadar, orang ini bukan cuma keras, tapi gerakannya cepat sekali. Dia bahkan menduga Backhead punya dasar bela diri. Jelas bukan pertama kalinya dia terlibat pertarungan seperti ini. Tapi Backhead kita malah tampak teralihkan oleh sesuatu yang lain. Dia melirik ke atas, melihat pertarungan yang masih berkecamuk di langit sana. Kelihatannya Chernobog sedang menghajar habis-habisan Eidos yang baru saja berubah. Backhead cuma bisa menonton. Dia berusaha keras memikirkan cara membantu dari bawah sini. Nah, jangan kedip.
Ini kesempatan emas Natalio buat nyerang diam-diam dari belakang. Dia mengayunkan gergaji untuk serangan curang, tapi langsung ditangkis lagi oleh papan itu. Saat senjata mereka beradu, Beckhead bilang dia tahu persis orang macam apa Natalio itu. Kilas balik muncul ke masa sekolah saat para perundung suka meremehkannya demi kesenangan belaka. Mereka benar-benar sampah tertawa sambil merekam penghinaan yang dia terima di ponsel. Baginya, mereka adalah tipe orang yang merasa puas saat membuat orang lain merasa kecil. Kembali ke masa sekarang, dia menegaskan sudah terlalu lama menderita karena orang-orang seperti Natalio. Mengakui kalau dulu dia memang tidak punya keberanian buat melawan balik. Tapi kemitraan mereka yang disimbolkan oleh uluran tangan itu mengubah segalanya. Kalaupun dia harus mati hari ini, dia bakal mati sambil melawan balik. Mantap kan? Dengan tekad baru, Beckhead mengayunkan papannya dengan kecepatan yang bikin silau. Natalio memutar gergajinya mengira ini bakal jadi benturan yang mudah. Kamu lihat itu Beckhead memukul gergajinya sampai mental, benar-benar mendominasi. Otak Natalio langsung korslet, tidak bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Rencana awalnya gagal total, karena dia mengira lawan ini cuma sasaran empuk. Sekarang, dia berhadapan dengan lawan yang bersinar menakutkan dan bukan sembarang orang. Beckhead langsung menyerang balik, menghantamkan papannya dari atas dengan brutal. Pukulan itu mengirim Natalio terbang mundur menyeberangi arena. Dia terguling tak berdaya, kehilangan pijakan karena kekuatan hantaman yang luar biasa. Dalam keputusasaan, dia mencoba meraih pinggiran platform saat terlempar keluar. Kamera menjauh memperlihatkan dia yang nyaris jatuh dari ketinggian struktur raksasa itu, sambil bergelantungan demi nyawanya. Natalio panik luar biasa menyadari posisinya gawat. Lalu, sebuah kaki muncul di samping jarinya. Jagoan kita sudah tiba. Berdiri menjulang dengan aura biru yang pekat. Beckhead terlihat sangat mengerikan. Natalio mencoba merayu, bertanya kenapa sesama manusia harus saling bertarung. Dia bahkan menyarankan kerjasama melawan para dewa berubah haluan karena takut kalah. Beckhead cuma diam mengangkat kaki tepat di atas jari-jari Natalio yang ketakutan. Dengan suara retakan yang brutal, dia menginjak jari-jari itu. Kamu dan aku baru saja menyaksikan pembalasan yang sangat memuaskan. Mata Natalio terbelalak syok berat melihat kekejaman yang mendadak ini. Dia menjerit kesakitan terlepas, lalu terjun bebas ke dalam kegelapan. Natalio terus memohon supaya dia tidak jadi yang mati duluan. Beda banget sama mulut besarnya tadi. Beckhead cuma menatap dingin penuh amarah. Sadar dia sudah nggak punya jalan keluar lagi dari situasi ini. Natalio akhirnya pasrah. Bayangkan kalau kamu di posisi dia, ngeri banget kan? Wajah lawannya cuma penuh teror, ketakutan melihat kekuatan baru yang asing ini. Beckhead malah menepuk kepalanya, ngaku kalau dia juga takut. Gila, plot twist banget. Empati dadakan ini bikin Natalio bengong. Benar-benar nggak nyangka sama sekali. Tapi dengan mata merah membara, Beckhead cuman mikir gimana caranya menang. Dengan suara retakan yang bikin mual, dia mencengkeram kepala Natalio. Pengguna gergaji ini cuma bisa teriak murka karena merasa sudah dikibulin. Momen terakhirnya cuma penuh sumpah serapah ke orang yang lebih pintar darinya. Beckhead malah santai bilang terima kasih karena sudah jadi baterai kedua. Wah, asli, dingin banget caranya. Kepalanya dihancurkan, energinya disedot habis buat memperkuat diri sendiri. Dari atas, pria bertopi itu terpukau lihat cara main yang kejam ini. Dia bahkan mulai suka sama gaya main karakter kita satu ini. Tapi pertanyaannya, apa power up ini cukup buat mengubah keadaan sekarang? Di langit wujud iblis. Eidos berhadapan dengan burung raksasa ungu Chernobog. Kelihatannya Chernobog malah babak belur, terhempas jatuh dalam wujud barunya. Wajahnya tersiksa banget. Kekuatan Eidos benar-benar menghancurkan dia habis-habisan. Parahnya lagi, waktu cuma sisa 1 menit 45 detik. Dengan dentuman besar, Beckhead melepas semua energi ketakutan ke arah langit. Chernobog yang jatuh langsung mengulurkan tangan siap menangkap kekuatan dari rekannya. Eidos versi iblis cuma menyeringai, sama sekali nggak terganggu usaha terakhir ini. Dia merasa kemenangan sudah ada di tangannya sekarang. Pengamat bertopi kita masih memantau terlihat sangat tertarik dengan duel ini. Energi ungu itu menghantamnya, dan dia merasa dapat dorongan tepat waktu. Dia mengepalkan tangan benar-benar bergetar dengan energi baru yang dia terima. Lengannya bermutasi jadi cakar mengerikan, siap membalas dendam dengan serius. Wajahnya tertutup sebagian, dia bilang,
Sekarang gilirannya buat menyerang balik. Sambil jatuh, dia berputar dan berhenti mendadak pakai kekuatan murninya. Lalu menembakkan sinar ungu raksasa tepat ke arah lawannya di atas. Senyum Eidos hilang seketika diganti muka panik saat sinar itu mendekat. Sinar itu kena telak membuat Dewa Iblis itu terpental jauh. Ledakan ungu spektakuler pun terjadi, menerangi seluruh arena pertarungan ini. Di bawah Baghead sampai terhuyung kena gelombang kejut dari ledakan tadi. Sementara itu, pria bertopi mulai bercerita panjang lebar soal situasinya. Dia bilang, dewa nggak boleh punya temen. Makanya, Eidos curiga sama burungnya. Saat Chernobog mendarat, pengamat itu bilang tadinya mengira mereka dua dewa beda. Tapi lihat form baru ini, dia sadar mereka cuma dua separuh dari satu entitas. Dewa yang kesepian dan tersiksa sampai membelah diri jadi dua sosok. Cuma kalau dua bagian ini bersatu, mereka baru bisa keluarin kekuatan aslinya. Chernobog mengiyakan, dan jujur saja pengakuan ini bikin kita semua merinding kan? Ayo kita mulai dengan Baghead. Yang tahu rasa takut Natalio jadi bahan bakar buat gabung sama separuh jiwanya Io. Chernobog ngingetin kalau waktu mereka sisa 1 menit 12 detik lagi. Dia langsung nantang, emang Baghead sanggup nimbangin level kekuatan gabungan mereka yang baru? Bayangin si Baghead gemeteran parah tapi dia nekat bilang bakal coba yang terbaik. Chernobog cuma ngangguk, terus balik fokus ke arah Dewa Iblis yang udah nungguin mereka. Sementara itu, Eidos cuma bisa nyengir remeh. Dia ngeledek mereka sebagai kumpulan orang aneh gara-gara aksi fusion dadakan itu. Si Eidos mulai ceramah bilang Chernobog itu dewa yang cuma bisa bawa penderitaan. Terus dia ganti, nyerang Baghead, nyebut dia pengecut yang takut nunjukin muka aslinya. Dia sesumbar kalau semesta bakal lebih baik tanpa mereka berdua di dalamnya. Pokoknya dia minta mereka mending nyerah dan mati aja, kasar banget kan? Tapi Chernobog udah gerak. Dia ancang-ancang buat melesat maju. Mereka berdua meluncur di jembatan raksasa, Baghead pakai dayungnya kayak papan luncur. Kecepatan mereka gila-gilaan pas meluncur turun. Langsung menuju arena, sementara Eidos udah terbang dari arah sebaliknya buat nyambut mereka. Chernobog mikir, kalaupun harus mati di sini sekarang, dia jujur gak bakal terlalu kecewa, pikiran yang aneh banget sebelum tarung. Tapi kalau harus kalah sama sampah kayak Eidos, itu cerita yang beda lagi. Malah ide itu bikin dia makin bersemangat buat hajar lawan. Gaspol, muka sombong. Eidos langsung berubah pas lihat pukulan itu datang. Pas dia coba nahan pukulannya, Baghead langsung nyamber pakai dayungnya ke muka Eidos. Bikin dia bengong, kok bisa manusia sekuat ini? Seluruh platform mulai miring gara-gara tekanan serangan gabungan mereka. Chernobog sadar lantainya miring. Dia harus berjuang, jaga keseimbangan. Di sisi lain, Eidos, dia malah nyengir kayak orang gila, nikmatin banget kekacauan ini. Chernobog langsung terjang maju, ngeluarin pukulan energi ungu yang masif. Baghead juga nggak mau kalah, dia muter dayungnya buat serangan susulan. Combo itu kena telak Eidos, jelas udah mulai kewalahan sekarang. Baghead ngehantam dayungnya sekuat tenaga, tepat ke muka Dewa Iblis itu. Eidos makin bingung, kok bisa manusia biasa mukul sekeras ini? Chernobog nyusul pakai pukulan kanan brutal yang bikin darah nyeprat. Baghead melirik jam. Sisa 45 detik dia heran kenapa nasib Eidos bisa jadi seburuk ini. Dewa Iblis itu udah hampir mental breakdown, soalnya mereka harusnya lemah. Sisa 32 detik, otaknya macet. Dia nggak ngerti kenapa ini kejadian. Tapi duo kita udah siap. Gabungan energi ungu dan biru yang nggak kasih celah. Eidos mulai keringatan, mentalnya hancur sambil teriak. Kenapa dia nggak bisa menang? Satu pukulan telak mendarat dengan suara menggelegar. Gelombang kejutnya bikin arena miring. Eidos berlutut. Dia nggak mau kalah sama mereka. Pikirannya kalut nginget gelar Chernobog si Dewa Hitam. Dia murka banget karena dua orang nggak jelas bisa bikin dia terdesak. Chernobog malah ketawa kesetanan. Aura ungu di tubuhnya makin membara gila-gilaan. Eidos cuma bisa nonton ketakutan pas lawan di depannya dapat tenaga tambahan. Gawat nih, Chernobog nyengir jahat ngecek Eidos yang sekarang cuma jadi baterai buat dia. Eidos bener-bener gak berdaya, cuma bisa gemeteran di lantai nungguin nasibnya. Dia bahkan mulai memelas. Nyali preman dia hilang total. Pas tahu dia bakal kalah telak, terus dia mulai minta maaf, ngaku kalau dia ngeremehin Chernobog. Kalian ngerasa sama kan? Dia malah ngajak damai, bilang sesama dewa harusnya berteman.
Sumpah menyedihkan banget. Eidos coba ngancem pakai nama Pantheon lain, berharap bisa nakutin Baghead. Tapi Chernobog cuma diem, soalnya dia emang gak peduli sama sekali. Dia mulai ngisi serangan terakhir energi ungu sama emas, muter-muter hebat. Eidos nanya, kenapa mereka harus ada di dead game ini? Jawaban Chernobog sadis banget. Katanya mereka cuma sampah yang gak berguna buat dunia ini. Terus dia nembakin energi itu, ngeluarin semua rasa benci langsung ke Eidos. Dewa Iblis ini cuma bisa bengong pas serangan itu mau ngapus eksistensi dia. Layar seketika putih total. Silau banget kena ledakan kekuatan itu. Serangannya kena telak hantaman kristal yang bener-bener bikin kehancuran total. Chernobog sampai terpental jauh. Ngaku serangan itu lebih kuat dari dugaannya. Dia bilang dewa paling takut mati, makanya mereka berjuang kayak gitu. Tapi waktu nunjukin 15 detik yang selamat cuma Eidos sama 4 orang lainnya. Loh, tunggu dulu. Chernobog diam aja, ekspresinya susah ditebak pas dia nerima kekalahannya. Wajahnya tiba-tiba retat, hancur kayak patung yang lagi lapuk. Dia mulai musnah, badannya gemeteran hebat, pas wujudnya perlahan pudar. Pas tubuhnya hancur, Chernobog berubah jadi gumpalan partikel ungu. Partikel itu nyatu lagi, berubah jadi burung kecilnya Eo yang bunyi sedih banget. Sisa tenaga terakhir, Chernobog muji separuh jiwanya karena udah kerja bagus. Dia balik ke wujud aslinya, tenang nerima kekalahan dengan Eo di pundaknya. Tiba-tiba, suara tepuk tangan pelan kedengeran bergema di arena. Cowok bertopi muncul, bilang kalau semua ini benar-benar di luar dugaan. Dia nyengir licik, kelihatan banget dia nikmatin kekacauan gila ini. Dia bahkan muji Chernobog karena bisa ngalahin dewa yang lebih kuat tanpa pengikut. Di bawah Baghead cuma bisa gemeteran syok berat sama situasi ini. Tapi pandangan si pembawa acara geser. Dia natap karakter kita dengan tatapan tajam dan nunjuk dia sebagai spesimen menarik. Wah, gawat nih. Sorotan dadakan itu bikin Baghead loncat sementara Chernobog kelihatan bosen banget. Round 1 resmi selesai. Pembawa acara ngumpulin 2 orang yang selamat itu. Dan pintu emas raksasa muncul tiba-tiba tepat di belakang mereka. Dia bilang mereka bebas lanjut ke babak berikutnya dari game neraka ini. Tapi Chernobog langsung curiga, nanya, apalagi kejutan yang nunggu di sana? Si pembawa acara cuma nyengir nanya kenapa dia harus ngerusak keseruannya. Dia kasih kode ke pintu itu, nyuruh mereka cari tahu sendiri. Baghead coba protes, tapi Chernobog tahu itu sama sekali nggak ada gunanya. Jadi dia pasrah karena mereka emang nggak punya pilihan lain. Baghead akhirnya sadar mereka bukan peserta. Mereka cuma tahanan. Tapi karakter kita nggak mau mati di sini. Dia janji bakal terus lawan apapun yang terjadi. Dia berbalik ke Chernobog berterima kasih karena sudah memberinya kekuatan. Melambaikan tangan di ambang pintu. Dia bersumpah takkan lupa bahwa dewa ini telah menyelamatkan hidupnya. Tapi Chernobog masa bodoh bilang jangan terlalu memujinya. Khas banget kan? Dari pintu, si Baghead menegaskan dia selamat berkat usahanya sendiri. Perkembangan karakter yang keren. Dan dengan satu bantingan keras, pintu tertutup memisahkan duo unik ini untuk sementara. Chernobog lalu mengalihkan perhatian ke sang host, memanggilnya Yura untuk pertama kali. Saat separuh burungnya Eo terbang dan menjatuhkan jubah baru yang lebih tebal. Itu jadi pernyataan gaya yang serius dan mengintimidasi. Saat Eo kembali ke pundaknya, Chernobog menatap tajam ke arah host yang melayang itu, memperingatkan Yura agar memilih kata-katanya dengan sangat hati-hati. Permintaannya simpel, pulangkan dia sekarang juga. Yura malah tertawa mengejeknya karena merasa hebat usai mengalahkan dewa lain. Lalu dia mengayunkan sesuatu seperti sapu raksasa dengan kecepatan tinggi dan telak mengenai sasaran dengan hantaman yang sangat keras, membuat Chernobog terpental. Yura mendekat menyeru dewa pagan itu untuk tahu diri. Chernobog mengertakkan gigi. Sadar dia kalah telak dalam pertarungan langsung. Tanpa rasa takut atau doa sebagai bahan bakar, dia tak punya cara mengalahkan Yura. Host ini meyakinkan bahwa dia takkan bergabung dengan Baghead yang terdengar lebih mengancam daripada menenangkan. Yura memberi isyarat ke sebuah pintu. Bilang Chernobog dikirim untuk berkumpul dengan yang lainnya. Kita semua pasti curiga, sebenarnya siapa sih yang dia maksud? Host itu cuma mengangguk sombong, membenarkan ucapannya tanpa detail tambahan. Lalu dia meminta bantuan seolah sedang berbaik hati. Dengan jentikan jari, dia bilang agar Chernobog setidaknya mencoba mencari teman perhatian sekali, bukan?
Jentikan itu mengirim Chernobog terbang ke dunia antah berantah, benar-benar tak siap. Yura menambahkan, nyawanya bergantung pada hal itu yang sama sekali tidak menenangkan. Dan Chernobog mendarat dengan wajah mencium lantai awal yang luar biasa. Dia dijatuhkan ke sebuah aula mewah yang penuh dengan makhluk-makhluk surgawi. Dengan raut jijik dia bangkit dari lantai. Tempat ini katanya bernama Box, mirip ruang VIP khusus untuk para dewa. Trio dewi langsung menatapnya sinis. Jelas sekali mereka tidak senang melihatnya. Dewa-dewa lain berpisik-pisik. Heran bagaimana peserta biasa bisa punya sponsor untuk berada di sini. Chernobog benar-benar bingung, tak paham apa maksud soal sponsor ini. Tiba-tiba, suara baru terdengar dari balkon menyapa semua wajah yang tak asing. Seorang host berkaki laba-laba menyambut semua orang di God Game pertama. Waduh, ini jadi makin besar. Dia memperkenalkan diri sebagai Anansi, dewa penipu menjanjikan. Pemenangnya satu permintaan. Hal itu langsung menarik perhatian Chernobog. Ide tentang permintaan mengubah sikapnya. Si teman tengkorak burungnya Iyo sepertinya punya pikiran yang sama. Dengan mata berbinar, Chernobog sadar permintaan itu bisa menyelesaikan semua masalahnya. Pikirannya melayang pada visi kelam janji bahwa sebuah keinginan bisa mengubah segalanya. Kekuatan itu menurut sang host ada di ruangan ini. Sambil mendongak, Chernobog melihat sosok bos besar di balkon tinggi di atas sana. Sosok baru ini dipanggil God, pakai mahkota energi ungu dengan aura yang sangat mengintimidasi. Dari singgasananya, dia menyambut semua dewa dan dewi yang berkumpul di acara megah ini. Anansi, sang pembawa acara, dengan kaki laba-laba bikin suasana jadi makin panas. Dia nanya, apa mereka udah siap buat pertunjukannya? Penonton dewa langsung heboh teriak-teriak kayak konser paling epik abad ini. Tapi Chernobog sama sekali nggak terkesan. Dia cuma nonton dari pinggir sambil cuek. Ini kumpulan dewa besar dari setiap panteon yang ada, semua kumpul di satu tempat buat game ini. Dia mikir, apa mereka semua peserta? Tapi sadar, itu nggak mungkin terjadi. Tiba-tiba saja, ada suara baru manggil dia sebagai dewa sendirian. Dan sosok bayangan mendekat. Pendatang ini kenalin diri sebagai Hades, dewa dunia bawah dari mitologi Yunani. Bagus, satu lagi karakter yang menyebalkan. Dengan seringai sombong, dia langsung nyindir Chernobog sebagai dewa yang gak punya pengikut. Kita bisa ngerasain tensinya pas Chernobog melotot, sementara Hades terus nanya, apa arti dewa tanpa penyembah? Jawaban Hades. Yang sok tahu itu benar-benar bikin kita mikir, dewa kayak gini emang perlu dikasih pelajaran. Hades lanjut kasih pujian palsu soal kekuatan ilahinya. Katanya itu satu-satunya hal yang bikin dia belum lenyap. Dia juga ngaku udah nonton pertarungan lawan Eidos. Katanya itu tontonan yang lumayan menghibur. Chernobog langsung bales, bilang Hades kayaknya nggak sedih-sedih amat soal kematian Nemesis. Dia bahkan pertegas lagi, Nemesis sang dewi pembalasan. Terus dia lempar pertanyaan besar. Apa mereka berdua bukan dari panteon Yunani yang sama? Hades cuma senyum sinis ngaku tahu siapa Nemesis, dan dia emang nggak peduli sama sekali. Dia bilang Nemesis itu nggak stabil. Pada dasarnya bilang tinggal tunggu waktu aja sampai ada yang ngabisin dia. Lakian Nemesis itu jagoannya Zeus, bukan dia. Jadi bukan urusan atau panteon dia. Perhatiannya langsung beralih ke panggung utama, ngumumin kalau pertunjukan aslinya bakal dimulai. Chernobog langsung ngeh ada drama keluarga di sini. Ngeliat hubungan buruk antara Hades dan saudaranya. Pas layar raksasa nyala, Hades cuma nyuruh Chernobog diem dan nonton aja. Dan Anansi naik ke mic. Nenalin daftar peserta pertama yang bakal disponsori para dewa. Pertama ada pejuang legendaris dari Jerman. Kelihatan misterius banget di bawah sorotan lampu. Dia bawa pedang yang ukurannya nggak masuk akal. Biar semua orang tahu dia nggak main-main. Sang pembawa acara santai aja bilang, dia terkenal karena ya bunuh naga atau apalah. Namanya Siegfried, sang pembunuh naga. Ya jelas lah ya. Berikutnya ada kesatria wanita perkasa. Pahlawan legendaris dari klan Hike. Tomoe Gozen muncul ke cahaya, kelihatan tenang dan siap banget buat bertarung. Hades ngejelasin ke Chernobog yang bingung kalau mereka ini peserta terbaik yang ada. Tiba-tiba ada Dewi Telinga Kucing yang mau sponsorin Siegfried karena ganteng. Prioritas yang aneh banget ya. Temennya yang lebih serius bilang itu alasan konyol. Dia mending nunggu pilihan lain. Chernobog masih mikirin soal sponsor-sponsoran ini. Coba nyusun aturan mainnya.
Hades ngejelasin kalau peserta ini adalah pemain di card game ini dan semua dewa di ruang VIP cuma kumpul buat taruhan siapa yang bakal menang. Pas Chernobog nanya soal taruhannya Hades, santai aja lempar koin taruhan yang bersinar. Hades mulai jabarin semua aturan mainnya. Bayangin, kepingan ini tuh kayak poin popularitas dewa dalam bentuk fisik. Semakin banyak keping yang kamu taruh, makin besar kekuatan yang bisa mereka pinjam. Dia langsung ledek Chernobog yang 0 keping karena nggak punya pengikut. Pedes banget. Chernobog masih bingung, jadi Hades jelasin kalau taruhan itu sebenarnya meminjamkan kekuatan dewa. Pakai diagram chibi yang gampang banget dimengerti. Koin makin banyak buff kekuatan buat jagoanmu makin gila-gilaan. Kamu bisa taruh koin di banyak petarung kayak main Liga Fantasi para Dewa. Tapi ingat, ada 2 juta jiwa yang lagi ikut kompetisi ini. Hades ngasih peringatan keras buat milih jagoan. Soalnya ada konsekuensi fatal kalau sampai kalah. Dengar kata konsekuensi, ekspresi Chernobog langsung berubah asem banget. Pas mau nanya lebih jauh, Hades malah nyuruh dia diem dan nonton aja. Hades santai di balkon. Katanya sih lagi nyari kandidat yang pas buat dia. Balik lagi ke panggung. Anansi ngenalin petarung misterius tanpa nama, mata Chernobog langsung lotot kaget. Hades cuma nyengir. Katanya, kita panggil pakai nama panggilan aja deh. Pas Anansi ngenalin cowok yang pernah ngelawan Chernobog, ternyata dia si Backhead. Dia resmi diumumin sebagai si 4. Kelihatan takut banget disorot lampu. Dia keringat dingin, terus ngasih sapaan paling canggung dalam sejarah game out. Para dewa di penonton langsung senyap. Sampai ada Dewi bisik-bisik gak percaya bocah ini yang ngalahin Chernobog. Anansi teriak, dia pembunuh dewa. Tapi Backhead malah bilang dia cuma kebetulan dibantu. Wah, penonton dewa langsung sorakin dia. Bahkan ada yang nawarin hadiah buat yang bisa ngebantai Backhead. Suasana di antara para dewa mulai panas. Mereka ngancem bakal nyerang Backhead, sementara Chernobog cuma diem ngeliatin drama ini. Hades tiba-tiba nanya, apa itu partnernya? Dan Chernobog nolak mentah-mentah dengan dingin. Backhead sempat kelihatan nyerah, tapi tiba-tiba dia ngepalin tangan dengan tekad baru. Dia berdiri tegak, teriak kalau mereka bukan mau jadi pahlawan. Mereka cuma berjuang buat bertahan hidup. Dan kejujuran itu bikin Chernobog bergumam pelan. Hades di sisi lain kelihatan seneng banget ngeliat drama ini sambil masang senyum licik. Anansi berusaha nenangin kerumunan, soalnya ngerayu para dewa itu susah banget. Dia bilang ke Backhead mungkin nanti ada sisa dewa yang mau jadi sponsornya, nyelekit. Tapi pas mau disuruh turun, Backhead malah teriak minta Anansi nunggu sebentar. Si pembawa acara langsung bengong gak nyangka bakal diinterupsi gitu. Ternyata Hades ngangkat 1 keping taruhan, dia mau jadi sponsor bocah itu. Keputusan itu bikin semua penonton dewa mendadak bisu dan bingung total. Bahkan dewa paling berkuasa di singgasananya mulai kelihatan tertarik. Anansi ngira ini cuma candaan, dia langsung ngetawain Hades sebagai badut. Hades cuma muterin kepingannya, nanya apa dia kelihatan kayak orang lagi bercanda. Dengan tatapan serius, dia taruh semua doa dan kekuatannya buat bocah berkantong itu. Penonton langsung heboh dan Backhead sendiri nggak tahu harus mikir apa. Para dewa lain mulai ngejek, bingung kenapa dia mau dukung yang lemah. Anansi berusaha menenangkan para dewa yang mulai ricuh di sana. Sang host menoleh ke Hades, memastikan bet-nya yang gila itu nyata. Dengan seringai mengerikan, Hades menegaskan dia sangat serius soal itu. Sementara itu, si Backhead keringat dingin bercucuran. Dia pikir, ini kabar baik. Kasihan banget. Chernobog heran kenapa Hades nekat bertaruh pada petarung tak dikenal. Hades cuma membalas santai, bagaimana kalau tebakanku yang benar? Klasik. Chernobog benar-benar tidak terkesan. Dia merasa dewa kematian itu sudah gila. Backhead menatap balkon dengan bingung. Dia menunjuk Chernobog, mengira dialah dewa yang menolongnya. Salah besar. Pengakuan publik yang sangat salah ini membuat Chernobog dan Eot benar-benar bengong, kebingungan. Bocah itu malah membungkuk terus berterima kasih karena jadi sponsornya. Hades malah makin menikmati kekacauan ini. Ledek mereka teman. Tapi Chernobog menyuruhnya diam sekarang juga. Chernobog menghela nafas. Setidaknya Backhead punya peluang saat Anansi lanjut. Hades bertanya apa dia mau pergi. Chernobog bilang percuma tak bisa sponsor. Dewa bawah tanah itu menuju pintu keluar mengira Chernobog juga selesai. Tapi seorang dewi di sana tampak.
kaget menyadari Chernabog ternyata memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Dia bilang mau pergi, padahal tak sadar ada Yura. Host asli sedang mengintip dari balik pilar dengan wajah likik. Jelas, dialah yang menjebak mereka. Terlihat sangat puas dengan rencananya. Mengabaikan semua, Chernabog mencari pintu terdekat keluar dari sirkus dewa ini. Dia buka pintunya, malah ada lorong pedang raksasa. Sial, susah sekali. Chernabog menatap jendela, sadar mereka melayang di antah berantah. Payah. Dia sadar sepertinya tak ada jalan keluar dari permainan ini. Tiba-tiba Eidos muncul, bilang ini pembersihan ilahi yang dirancang oleh Tuhan. Dia ingat saat ronde 1, kekuatan dewa dilemahkan, kilas balik kekalahannya. Kalau Chernabog saat itu dalam kondisi puncak. Eidos mengaku dia pasti sudah habis dalam sekejap mata. Sistem ini memang dicurangi agar dewa yang kalah dianggap tidak layak. Tapi sisi baiknya, Eidos bilang setidaknya ada hadiah besar untuk pemenang permainan gila ini. Hadiahnya adalah satu permintaan maha kuasa dan dia mulai berpikir keras. Dia memikirkan kaumnya, sumber kekuatannya selama ini. Dengan permintaan itu, dia bilang ke Yura bisa mengubah segalanya demi kebaikan mereka semua. Sebuah suara dari pintu bertanya, apa dia sekecewa itu dengan dirinya? Itu Yura, sang host asli keluar dan mengejek idenya sangat menyedihkan. Eidos membalas bertanya, apa Yura sangat percaya diri setelah satu ronde? Sambil menyeringai, Yura menyuruhnya tenang dan percaya pada prosesnya. Dewa pertanduk itu hanya berdiri menatap sikap Yura yang minta ditonjok. Yura mengumumkan pertunjukan baru saja dimulai saat ronde kedua resmi dibuka. Kita pindah ke arena besar. Para dewa sudah memilih jagoan masing-masing. 2 orang petarung baru saja masuk ke arena. Ayo kita lihat. Para dewi menyaksikan keributan ini sambil berbisik. Kakak mereka sudah benar-benar hilang akal. Dan lihat siapa yang datang. Zeus dan Poseidon. Dengan Zeus bilang Hades, mirip banget sama bocah itu. Zeus tampak bosan sampai sebuah tangan menepuk bahunya. Itu Hera, dewi pernikahan. Wajahnya serius. Sepertinya dia siap buat menceramahi suaminya habis-habisan. Tapi Zeus malah cuek, minta Poseidon kasih tahu kalau ada hal menarik mengabaikan Hera sepenuhnya. Hera langsung menegurnya dengan tajam. Dia bilang Zeus cuma sibuk mabuk dan ngelantur bareng Poseidon saja. Seperti biasa, Hera yang harus mengurus seluruh pantheon saat krisis, sementara Zeus cuma main-main. Ekspresi Hera benar-benar menunjukkan dia sudah muak dengan kelakuan konyol Zeus. Zeus akhirnya menoleh, bertanya, apa krisisnya kali ini? Dengan nada yang super sombong. Hera menjelaskan, ada dewi nakal yang membantai kerabat mereka, nanya, apa itu cukup penting buat diperhatikan? Zeus bahkan malas mengingat namanya, asal sebut saja nama yang kedengarannya tidak jelas. Hera emosi mengingatkan putrinya sendiri, Nemesis tewas, tapi Zeus malah diam saja. Tapi Zeus malah santai, yakin, pengecut. Seperti itu tidak mungkin bertahan di permainan dewa. Meski bilang kematian Nemesis, sayang sekali dia berhenti sejenak. Dan kita tahu alasan konyol bakal keluar. Nah, ini dia. Dia tidak mau menangis karena Nemesis terlalu lemah sampai kalah dari dewa tanpa pengikut. Hera cuma bisa menepuk dahi, sementara Zeus dengan bangganya mengelus janggut. Bagi Hera ini, soal reputasi membiarkan dewa rendahan menang, bikin mereka terlihat payah. Dia bersikeras harus ada Olimpian yang menghabisi Chernabog demi harga diri. Lalu Hera menyinggung anak-anaknya yang lain. Bilang mereka beruntung cuma satu yang tewas. Bagaimana kalau selanjutnya giliran mereka? Hera meledakkan bom Chernabog, sudah berurusan dengan putra mereka, Hermes. Itu baru membuat Zeus benar-benar peduli. Hera bilang Hermes dikirim dewa untuk mengambil Eidos buat permainan itu. Hera memohon agar mereka bertindak sebelum pantheon lain menganggap mereka lemah. Mendadak aura Zeus berubah petir menyambar saat dia sadar mereka sudah jadi bahan ejekan. Hera murka menyatakan para Olimpian sekarang jadi bahan tertawaan seisi surga. Dan itu sudah keterlaluan. Zeus menghantamkan tinjunya penuh petir sambil berteriak cukup. Dia benar-benar membanting Hera ke tanah, sebuah unjuk kekuatan brutal yang membungkam argumen. Dengan Tuhan menonton dari tahtanya. Zeus berjanji akan turun tangan tapi dengan syaratnya sendiri. Lalu dia membelai wajah Hera. Perubahan suasana yang tiba-tiba dan bikin merinding bukan. Sementara itu Chernabog dibawa melewati surga terapung oleh pembawa acara bertopi tinggi itu.
Dia bilang semua dewa harus dirantai, tidak ada perlakuan khusus buat Chernobog. Dengan ucapan semoga berhasil yang ceria. Pembawa acara itu pergi, meninggalkan Chernobog yang kebingungan setengah mati. Dia cuma berdiri di depan pintu, acak heran sama apa yang baru saja terjadi. Mendadak, sosok baru muncul. Itu Helios, dewa matahari Yunani. Dan Chernobog menyambutnya dengan sinis. Helios tersenyum lebar, bertanya, "Apa alam surgawi ini tidak terasa sangat indah?" "Stick with me, because our guy just deadpans that it is way too bright for his taste. Talk about peak goth energy. This dude definitely prefers the shadows." Staring at those floating islands, Chernobog realizes he finally hit the land of the gods. He admits he never had enough worshippers for an invite, which is just straight up sad. Then the gears start turning when he realizes it is just the two of them alone. His hand clenches tight as a dark, dangerous thought crosses his mind. Maybe killing Helios is his golden ticket out of here. But Helios, without even looking back, casually mentions that plenty of others have already tried that and failed hard. His eyes glow as he explains, everyone's powers are severely nerfed in this place. With a predatory grin, Helios tells him flat out he does not stand a chance. Chernobog just folds his arms, looking completely unbothered. He insists he does not want to fight anyway. "Yeah, sure. Tell that to your fist buddy." Eidos has to admit Helios has a point about being totally outmatched right now. He feels his divine power getting drained by those glowing shackles around his waist. And it is the exact same nerfing effect they all felt back in round 1. Those golden chains are clearly the cause, leaving him feeling weaker than ever. His eyes dart over to the sun god, a massive question forming in his mind. Standing on the cliff edge, he asks Helios if that grand wish prize is actually real. Helios gives him a smug look, basically telling him to figure it out himself. Real helpful pal. Our antlered god reasons the most popular god must have the most power here, getting way too close for comfort. Helios asks why he is so fired up about the wish anyway. This leaves Eidos baffled, wondering how this guy knows his name. Then, with a blindingly confident smile, Helios boasts he knows everything under the sun, and honestly, what a total shocker. Not a fan of the personal space invasion. Eidos tells him to back off, and Helios just laughs. He starts to concede a point about the realm, saying he will admit one thing. Helios finishes by saying, it is not so bad once you get used to the glare. The two of them just stand there staring out at the sun-drenched landscape for a moment. Still, Eidos looks skeptical, asking if it is just him or if something feels totally off. Then Helios points to the sky, revealing his epic sun chariot, pulled by flaming horses. He proudly declares that the sun itself is his own personal ride, dragged across the sky by his fire steeds, just to flex on everyone. After that show, Helios asks if he can guess the next game, leaving Eidos completely clueless. Helios gets real friendly with his golden horse, and turns to Eidos with a loaded question. He asks if our boy has ever been in a chariot race. You know that little game, for the popular crowd, leaving Eidos shocked by the death race idea. With maximum condescension. Helios figures the Olympians never invited him, but this version is special and he explains the rules. Gods pick two mortals, with the most popular god getting the first pick. And since Eidos has 0 followers, he gets to pick last. Now you and I both know that is a brutal burn, but each team is a 3-person squad. Here is where it gets crazy. Helios says, finally laying out the official rules for round 2. Every floating island is a starting point for a team setting up a massive battle royale. 1 orang menyetir, 2 orang lagi jadi tameng pertahanan. Singkatnya, ini balapan maut dengan gaya dewa. Helios lalu nunjukin power up yang tersebar di lintasan buat nambah serunya. Sentuh item itu, kereta kalian dapat bus acak, mirip banget kayak Mario Kart. Dia juga nyeletuk kalau saling bunuh atau hancurin kereta itu sah-sah aja. Eidos langsung nanya, poin utamanya apa? Pemenangnya bakal selamat dari sini. Dewa Matahari itu jawabnya ngambang katanya. Cuma beberapa tim teratas yang bisa lanjut. Dan dengan senyum yang kerasa mencurigakan banget. Dia mastiin kalau tim sisanya bakal langsung dieliminasi. Helios makin semangat bahas rekan setim. Sementara Eidos kelihatan ogah banget. 2 pilar cahaya emas jatuh. Helios heran. Kenapa Eidos nggak ngerasa antusias? Dia mendekat nanya. Apa Eidosnya penasaran sama partner barunya buat bertahan hidup? 2 orang malang yang bakal nanggung risiko mati bareng dia di kekacauan ini.
Keluar dari cahaya itu, seorang cowok pakai kantong kertas di kepala sambil bergaya. Kantong kertas itu ada simbol aneh, tapi ekspresi kagetnya kerasa nyata banget. Bunga-bunga bermekaran, dia lompat ke arah Eidos, seneng banget bisa setim. Dari sudut pandang Eidos, cowok ini kelihatan kayak malaikat paling aneh sekaligus paling semangat sedunia. Masuknya keren, ujung-ujungnya malah nyungsep tepat di depan kaki Eidos. Pas Eidos nanya, dia itu lagi ngapain? Dia cuma bilang seneng banget bisa ketemu lagi sama Eidos. Helios ketawa mikir mereka udah akrab banget, padahal kelakuannya kocak gitu. Eidos langsung nolak, tapi si kantong kertas malah setuju. Kompak banget kan kalian berdua? Eidos nengok ke familiarnya Iyo, bilang kalau rekan terakhir mereka bakal muncul. Portal emas kedua kebuka nampilin pejuang yang kelihatan jauh lebih serius, dengan mata yang nyala. Dia keluar dan langsung nanya, kenapa mereka ngeliatin dia? Kesan pertamanya buruk banget. Ternyata dia Tomoe Gozen, salah satu samurai wanita paling ditakuti sepanjang sejarah. Si kantong kertas ketakutan Eidos pun ngaku kalau aura cewek ini serem banget. Dia mikir petarung legendaris kayak gini harusnya jadi pilihan utama semua tim. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa petarung sekelas dia malah nyangkut di tim yang milih paling akhir? Tomoe natap mereka tajam, ekspresinya penuh rasa kecewa dan ngehakim. Di dalam hati, Eidos merasa cewek itu pasti mikir kalau mereka bakal mati karena dewa mereka cuma punya satu tangan. Terus dia balik nyerang si kantong kertas, nanya, gimana sampah kayak dia bisa lolos babak awal? Dia maju tepat ke depan mukanya, ngejek, karena dia takut nunjukin wajah aslinya. Dia nyuruh si kantong kertas kerja keras atau mati. Dia manggilnya babi, dianya malah mencicit. Eidos akhirnya sadar. Sifatnya yang galak ini mungkin alasan kenapa petarung top kayak dia nggak ada yang mau milih. Dengan skuad yang kacau balau, Eidos cuma bisa nunggu apalagi yang bakal terjadi. Helios mulai dramatis bilang saatnya buat lihat kereta perang yang harus mereka lindungi. Portal gelap kebuka. Eidos cuma nonton dengan muka datarnya yang biasa. Tiba-tiba rahangnya jatuh. Dia benar-benar speechless. Lihat apa yang keluar dari bayang-bayang. Dari kegelapan muncul kuda dari kabut dengan api ungu, dan keretanya punya ukiran wajah yang serem banget. Benar-benar gila ya tim mereka. Bukan tipe pemberi semangat ya. Kereta suram ini ditarik dua kuda bersayap persis mimpi buruk anak emo. Eto terpaku berusaha mencerna aura emo yang memancar dari kendaraan barunya. Dia bertanya kenapa harus begini, tapi si Backhead malah jatuh cinta dibilang lucu. Helios. Pertawa lepas menjelaskan kalau kereta ini disesuaikan dengan kepribadian kaptennya. Jadi kereta menyedihkan ini adalah cerminan sempurna dari Eto sendiri. Sindiran pedas. Tomo bahkan setuju. Wajah cibinya bilang, ya masuk akal. Helios di kereta emasnya yang megah berseru, saatnya memulai perlombaan ini. Tomo bertanya soal info dasar kayak seberapa jauh atau di mana garis finishnya. Backhead menimpali, nggak ada jalanan atau lintasan yang bisa mereka ikuti di sini. Dengan senyum penuh arti, Helios membalikan badan dan memberi kejutan lagi. Dia bilang, lintasan balap ronde ini adalah seluruh dunia yang mereka pijak. Tim ini kaget karena ternyata nggak ada garis finish buat balapan maut ini. Tapi tujuannya sederhana. Mereka semua harus berlomba mencapai dia sang matahari itu sendiri. Backhead gagap karena harus menangkap matahari, dan Helios mengonfirmasi sesederhana itu. Dengan seringai lebar, dia menyebut ini permainan dewa, balapan menangkap bintang jatuh. Backhead khawatir terbakar, tapi Tomo menyindirnya karena pakai logika ke dewa matahari. Helios menyuruh mereka pilih pengemudi karena mereka tim terakhir yang mulai. Tim paling kacau ini. Bersiap dan Eto pasrah kalau balapan ini benar-benar dimulai. Bahkan kuda Pegasus squad mereka tampak semangat mendengus seolah tanda start tiba. Aturan mainnya pun turun. Helios dapat start awal 1 jam dan nggak semua tim bakal selamat. Ada handicap setelah 1 jam kereta dia nggak bisa pakai power up. Ada harapan. Sambil membelakangi mereka, matanya bersinar. Siap untuk kekacauan ini, tanya dia. Lalu dia berbalik dengan lambaian ceria menyuruh semua bersenang-senang karena ini cuma permainan. Tim Eto terpaku kereta mereka berdenyut dengan simbol ungu yang sangat mencurigakan. Dengan seringai gila terakhir, Helios resmi memulai berteriak untuk mengejar matahari. Eto menatap tajam ke depan. Ekspresinya sangat serius. Bersiap mental menghadapi permainan yang baru dimulai.
Seketika itu juga, kereta emas Helios melesat ke langit meninggalkan jejak cahaya terang. Sementara itu, Baghead pegang kendali keringat dingin seolah belum pernah lihat kuda seumur hidup. Tomo langsung teriak dan dia panik, mengaku nggak tahu cara kendalikan Pegasus. Tomo langsung ambil alih kendali, mengajari cara menariknya. Benar-benar guru yang sangat galak dan praktis. Kuda seram. Mereka mendengus, energi ungu menyala dari mata saat pesan diterima. Dengan hentakan kuat, kereta suram itu melesat ke udara. Mereka terbang tinggi sekarang, melayang, melewati pulau terapung dengan Iyo di samping, resmi bergabung dalam balapan maut. Eto hanya menyaksikan kekacauan itu terungkap. Kamu dan aku sudah lihat, ini bakal kacau kan? Nah, pegangan erat-erat. Wajahnya terlihat begitu serius, tekadnya bulat tanpa keraguan. Di sisi lain, Baghead malah panik setengah mati, memohon agar kereta mereka segera terbang. Kuda-kuda Pegasus itu malah langsung melompat brutal ke angkasa tanpa gaya tapi super ngebut. Tomo langsung mengomel soal cara menyetir yang payah sementara dia memohon waktu untuk belajar. Dewa bertanduk, kita bersama rekan. Samurai barunya hanya bisa terdiam, saling bertukar pandang, penuh penyesalan. Iyo sang familiar punya rencana, dan Tomo kaget Eidos bisa paham bahasa burung seram itu. Eidos mulai menyusun strategi matang. Helios tak bisa ngebut, jadi mereka butuh power up kecepatan buat ngejar ketertinggalan. Ini satu-satunya cara mengejar Dewa Matahari yang sudah jadi titik emas di kejauhan. Stick with me, kita bakal lihat gimana mereka bertahan di balapan gila ini. Baghead melihat ada power up pertama di pulau melayang di bawah sana. Dia bertanya, apa harus terjun ke sana? Benar-benar butuh arahan yang jelas. Tapi tiba-tiba dia sadar, kalau power up ini kunci menang, semua orang pasti bakal rebutan. Dan benar saja, ledakan dahsyat mengguncang udara di samping kereta mereka. Timingnya pas banget kan? Tim lawan muncul tiba-tiba, saling berdebat sendiri sambil mencoba menembak jatuh kereta mereka dari langit. Eidos dengan santai bilang kalau mereka memang mau merebut power up itu. Tomo malah kelihatan seneng banget, kayaknya sudah nggak sabar buat baku hantam. Dia nyuruh Baghead mendekat, tapi Baghead yakin itu cara tercepat buat mati konyol. Sambil menyeringai, dia bilang, nggak perlu sedekat itu saat energi biru mulai menyelimuti tangannya. Dia cuma perlu jarak yang pas buat menggunakan busur roh yang baru dipanggilnya. Sekarang perhatikan ini, disinilah aksi yang sesungguhnya dimulai. Eidos dan Baghead ternganga, bahkan dia mengakui kalau serangan itu keren banget. Mungkin karena sudah panas atau ketakutan setengah mati. Baghead memegang kendali dengan penuh konsentrasi. Dengan tekad baru atau mungkin sekedar rasa ngeri, Baghead berjanji melakukan yang terbaik. Di bawah seorang petarung lawan, menunjuk mereka memberitahu timnya kalau ada gangguan. Pasangannya yang pakai tombak mulai sombong sesumbar kalau kali ini pahlawan kita tamat. Tomo di sisi lain, berdiri tenang sambil menyalurkan energi biru yang sangat besar. Saat musuh menyerang, dia menyambut serangan itu dengan kata maaf yang sopan. Tapi tidak ada kata kali ini, ucapnya sambil menyeringai. Dialog paling ikonik sebelum bertarung. Lalu dia melepaskan gelombang energi besar, menghempaskan lawannya dalam sekejap mata. Adegan ini memicu ingatan masa lalu bagi Eidos. Terlihat sedang tiduran di padang rumput sambil mengeluh pada Iyo soal para pengikutnya. Dia heran kenapa pengikutnya pikir dia minta orang ditusuk 54 kali sebagai tumbal. Burung familiar seram itu cuma berbunyi. Mungkin dia juga bingung sama kelakuan manusia. Eidos mengaku bukan berarti pengikutnya pernah bicara langsung padanya. Jadi dia nggak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kamu pasti mikir sama kayak aku. Kasian banget dewa yang malah dijauhi gini. Mereka terlalu takut padanya terlihat dari bayangan orang berjubah yang menyeret seseorang. Menatap bintang. Dia bertanya-tanya, apa dia akan bertemu seseorang yang tidak gemetar ketakutan saat melihatnya? Iyo sepertinya memberikan sedikit semangat dan kita semua penasaran apa yang terjadi selanjutnya. Eidos setuju, kalau ketemu orang menarik itu bakal seru banget. Dia cuma bisa berharap. Dengan tatapan mata yang menyimpan sejuta harapan sepi. Dia pengen itu segera terjadi. Balik lagi ke masa kini, Tomo beneran lagi keren banget. Balik ke kenyataan, Eidos melongo lihat kecepatan dan kekuatan Tomo yang gila. Dia teriak ke Baghead buat jaga posisi di bawah si pengemudi panik setengah mati. Tepat di atas, serangan Tomo sukses bikin si pengguna tombak dalam masalah besar.
Tapi dewa tim lawan gadis bertanduk langsung pegang kendali dan pantang mundur. Tomo melayang di udara, baru aja melumpuhkan musuh tanpa keringat sedikit pun. Tatapannya terkunci ke dewa lawan, seolah bilang kalau dia udah terjepit. Dengan mata menyala, dewa bertanduk itu murka dan gak mau kalah gertak. Dia teriak mati dan lempar tombaknya tepat ke arah kereta mereka. Duar serangan itu telak menghantam kereta mereka dari bawah. Si dewa bertanduk kaget setengah mati. Serangannya ternyata cuma goresan kecil. Sementara itu, Backhead malah cemas, nanya apa cara menyetirnya udah oke. Ternyata dia sengaja menangkisnya. Tomo mendarat kasih pujian langka buat Backhead. Senyum liar muncul di wajah Tomo. Sadar, si cupu ini ternyata support hebat. Kerjasama mendadak ini bikin musuh panik. Mereka sadar dalam bahaya besar. Wajahnya berubah total, penuh amarah dan panik tingkat dewa. Di sisi lain, mata Tomo udah bergetar penuh hasrat bertarung. Dia benar-benar menikmati momen gila ini. Tanpa ragu, dia luncurkan serangan mematikan, menebas si dewa bertanduk tepat sasaran. Meski terluka, musuh malah tertawa remeh menolak perintah mati dari Tomo. Tomo cuma menatap dingin penuh darah, menyebutnya sampah. Tapi bahaya baru muncul. Sebuah panah petir emas mengincar mereka dari jauh. Pelakunya, dewa asli tim lawan, pria stoik berambut putih. Samurai, kita cuma berdecak kesel, terganggu banget sama interupsi ini. Sebelum musuh nembak Eidos melompat dari atas buat dekat dia langsung, si dewa baru melepas ledakan energi hijau beradu langsung sama Eidos. Eidos menghantam si rambut putih, menciptakan gelombang kejut energi hijau yang masif. Dewa rival itu terlempar ke udara, benar-benar nggak nyangka kena serangan sekuat itu. Jatuh ke keretanya, dia cuma bisa teriak dalam kemurkaan murni. Keduanya mendarat kembali. Dewa lawan itu kelihatan mulai gemetaran hebat. Sementara Backhead dengan polosnya malah nanya evaluasi performa menyetirnya lagi. Tomo nggak peduli. Dia teriak nyuruh dewanya buat segera kabur dari situ. Di tempat lain, tim lain hancur lebur kena ledakan. Pengingat kalau ini adalah balapan maut yang sebenarnya. Tiba-tiba ledakan emas datang nggak ada waktu istirahat. Tomo tarik kerah Eidos. Yakin dia bakal mati bareng orang-orang konyol ini. Dan Eidos cuma pasrah. Di bawah tim lain, rebutan power up biru yang melayang di air. Eidos dengan tenang nyuruh Backhead cuekin aja. Si supir pun tambah bingung. Dia lalu nanya satu hal simpel ke anak itu. Setelah semua yang dilewati, kamu percaya nggak sama aku? Si Backhead yang ketakutan langsung menjawab, siap, dengan sigap tanpa ragu sedikit pun. Tanpa membuang waktu, Eidos mulai mengeluarkan aura ungu yang terasa sangat mencekam. Dari pulau di bawah sana, tentakel bayangan hitam pekat mulai menyembul ke permukaan. Coba lihat tim lawan itu, mereka sampai bengong ngeri lihat tentakel raksasa menerjang kereta mereka. Dalam sekejap, kereta mereka terbungkus rapat oleh bayangan benar-benar tidak bisa berkutik. Tomoe cuma bisa melongo lebar, benar-benar tidak percaya dengan apa yang ia saksikan. Ia menatap Eidos yang dengan santainya mengendalikan monster bayangan itu cuma pakai satu tangan. Untuk pertama kalinya, ia jadi mikir, sebenarnya dewa macam apa yang sedang ia ikuti ini. Tentakel bayangan milik Eidos sudah berhasil melilit kereta lawan lainnya dengan sangat kuat. Kru kereta itu mati-matian mencoba memotong tentakelnya dengan senjata mereka. Di kereta lain, seorang dewa berkulit gelap tampak syok berat saat mengenali siapa itu Eidos. Dewa itu bingung setengah mati. Setahu dia, Eidos seharusnya tidak punya pengikut sama sekali. Apalagi pengikutnya adalah ksatria yang dipenuhi energi suci biru, siap tempur habis-habisan. Dewa saingannya terpaku tidak habis pikir, bagaimana mungkin manusia bisa memakai seni dewa. Kepalanya benar-benar korsleting melihat ini. Hal ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Tiba-tiba, ledakan energi biru yang masif muncul di dekat sana, menarik perhatian Eidos. Sekarang perhatikan, ini kru Eidos malah bingung ada masalah apa lagi yang datang di belakang mereka. Eidos cuma terdiam, benar-benar tidak bisa berkata-kata lagi. Melihat perkembangan situasi yang benar-benar di luar dugaan ini, soalnya muncul tim baru dipimpin Dewi bermata menyala yang memperingatkan krunya kalau mereka tidak sendirian. Eidos merasa tim baru ini berbahaya, lalu bertanya pada Backhead, yang rupanya bernama For, soal perkembangan kekuatan yang ia serap tadi. For akhirnya berhasil meraih kekuatan biru dari pulau di bawah, dan saat ia menyentuhnya, energi biru langsung menyambar hebat ke lengannya, membuatnya benar-benar kaget. Tenaga luar biasa mengalir di tangannya ini bukan sekedar tambahan kekuatan biasa.
Tubuhnya gemetar tak terkendali, sementara Tomoe menyuruhnya untuk segera memakainya dengan kesal. Eidos mengamati kekacauan itu. Dengan wajah serius, dia mengaku kalau ini semua cuma berdasarkan firasat saja. Oke, sekarang bayangkan situasi ini ternyata ada dewi lain dengan mata hijau yang kelihatannya bakal jadi tokoh kunci. Ternyata kita sedang melihat Zeus dan Hera dengan Hera yang protes habis-habisan dan Zeus yang menyalahkan perselingkuhannya sendiri. Klasik sekali. Zeus lalu bicara pada dewi mata hijau itu mengonfirmasi kalau tim Eidos adalah pilihannya. Dia bilang mereka kelompok yang menarik sambil mengenalkan anggota tim baru yang misterius. Jaya, mantan napi dari New York ditambah Joan of Arc yang sudah pesimis soal peluang mereka. Tiba-tiba seorang dewi muncul menantang Zeus, dan ternyata itu adalah putrinya sendiri. Dia jelas tidak senang melihat ayahnya menyalahkan Zeus karena mengirimnya ke neraka ini. Zeus yang kini dipanggil sebagai ayahnya bersikeras. Itu bukan pilihannya memanggilnya Artemis. Alasan utamanya cuma karena ada pemungutan suara. Benar-benar alasan klise para dewa. Artemis menuduhnya menjadikan putrinya sendiri sebagai hiburan untuk dewa-dewa lainnya. Jawaban Artemis penuh sarkasme, menyindir betapa terhormatnya tindakan sang ayah tersebut. Zeus lalu mencoba jadi pahlawan dengan menawarkan jalan keluar dari masalah ini. Syaratnya sederhana saja. Dia cuma perlu membunuh satu peserta tertentu dan hidupnya aman. Gila kan? Dengan seringai licik, dia menantang maksud pria itu. Dia tahu persis permainan apa ini. Tiba-tiba, dia tertawa lepas seperti orang gila, mengingatkan siapa yang menjebaknya di sini. Yaya dan Joan hanya terdiam saat dia mengungkap kemunafikan pria itu soal kebebasan. Ejekan sarkas tentang ayah terbaik itu benar-benar bikin dia emosi dan terlihat murka. Tapi dia belum selesai. Dia mengepalkan tangan, meluapkan amarah pada semua dewa yang menonton permainan maut ini. Ini pesan terakhir buat mereka. Singkat, padat, dan jelas. Pokoknya tidak pantas didengar anak kecil deh. Zeus membela diri, bilang Nemesis menyerang saudaranya Hermes, jadi dia harus dihabisi. Dia lalu memohon bertanya, apa wanita itu benar-benar rela membuang keabadiannya demi ini? Wanita itu membelakangi Zeus saat pria itu memperingatkan peluang menangnya hampir nol. Kita lihat alasannya. Tumpukan korban lebih dari 1 juta mati di ronde 1. Zeus masih berlagak peduli, bilang Artemis tidak akan selamat tanpa bantuannya. Dia bahkan menawarkan sponsor untuk teman-teman Artemis, supaya peluang mereka buat bertahan hidup jadi lebih besar. Jaya yang realistis menyarankan mereka untuk mendengarkan si Sparky itu. Pikirnya 1 kill tambahan tidak jadi masalah besar. Joan setuju menatap Artemis dengan pandangan bahwa tim harus didahulukan. Argumennya ini bukan cuma soal Artemis, kalau dapat sponsor harus dipertimbangkan. Artemis sudah muak dengan percakapan ini, benar-benar menganggap semuanya menjengkelkan. Dengan berat hati, dia setuju untuk mendengar syarat perburuan ini sebelum memutuskan. Dengan ekspresi yang benar-benar jahat, Zeus mengungkap targetnya. Mengejutkan, itu Eidos yang langsung diincar panah energi hijau. Panah itu menghantamnya dengan suara ledakan keras membuatnya terpelanting ke belakang. Artemis, si pemanah, menyeringai dari jauh, menyuruh Eidos diam saja untuk diselesaikan. Di kereta, Tomo teriak menyuruh Thor ngebut sambil mengejek gayanya. Thor panik, mengakui dia sama sekali tidak tahu cara pakai kekuatan itu. Tomo bilang harus segera bisa atau mereka semua bakal mati di sini. Di atas sana, Artemis menarik busurnya, lagi membidik untuk menghancurkan kereta mereka. Dia terlihat sangat percaya diri, yakin ini adalah serangan penghabisan. Saat panah melesat, Thor hanya bisa pasrah. Tapi tiba-tiba mata Eidos berkilat dengan kekuatan ungu yang mengerikan. Dia belum kalah. Sang Dewi melepaskan tembakan ledakan energi hijau besar yang seharusnya mengakhiri mereka. Tapi Eidos dengan santai menepisnya, dengan kekuatannya membatalkan serangan itu. Eidos mengeluarkan jurus dewanya. Tangannya bergemuruh dengan energi ungu yang sangat gelap. Dia menyebutnya manipulasi bayangan, memusatkan kekuatan itu tepat di depannya. Energi itu membentuk perisai heksagon untuk menahan serangan Artemis secara langsung. Tapi panah hijau itu justru menghancurkan pertahanannya seperti kaca tipis. Eidos benar-benar terkejut, otaknya seperti korslet melihat jurusnya tidak berguna sama sekali. Saat itu juga, Thor akhirnya berhasil mengaktifkan kekuatannya bergemuruh dengan energi biru.
Kuda kereta itu berubah mengerikan dan keretanya sendiri mendapat wajah baru yang seram. Dengan dorongan besar, kereta mereka melesat tajam menembus langit. Dari bawah, dewi lain melihat jejak mereka. Kita mulai dengan pertanyaan nih. Apakah itu orang yang menghabisi Nemesis? Dia langsung meremehkan, bilang kalau Edo itu pecundang yang kekuatannya payah dan pengikut saja tidak punya. Temannya mendengarkan dengan seksama saat rencana besar mulai disusun. Cari power up lalu buru mereka sang dewi baru ini. Yakin bisa membawa timnya keluar dari perlombaan maut ini. Sementara itu, kereta kuda tim kita sekarang berubah jadi kembang api yang melesat ke atmosfer. Thor dengan bangga bilang kalau dia berhasil memasang augmentasi tepat waktu. Tapi dia langsung mengeluh karena mereka belum dekat dengan matahari, bingung gimana cara mengejar Helios. Dia berbalik dan bertanya, kenapa semua orang diam saja? Benar-benar tidak sadar dengan tatapan maut dari Tomo. Tomo sedang menatap tajam penumpang tak terduga mereka, sang dewa bertanduk yang entah bagaimana masih hidup. Dewa bertanduk itu batuk darah. Kondisinya kritis. Ada anak panah yang menancap di lantai kereta. Pengingat suram betapa tipisnya batas antara hidup dan mati tadi. Dewa yang terluka itu duduk lemas sambil memegang dadanya dengan burung di bahunya. Si dewa bertanduk yang sekarat ini masih mencoba sok jago di depan burungnya. Lucu sekali. Tomo langsung menyindirnya habis-habisan. Bilang kalau bukan karena Thor yang nyetir, dia sudah tamat. Lalu tanya, kenapa dewa selemah itu sampai kena panah? Kesimpulan, Tomo, dia itu hampir manusia biasa, makanya dikirim ke sini buat mati. Tapi Thor tidak terima bosnya dihina, dia langsung pasang badan buat membela. Dia bilang, Tomo tidak tahu apa yang Edo mampu lakukan kalau musuhnya benar-benar takut. Kilas balik menunjukkan Edo menghancurkan monster dengan Thor yang terus mengagungkannya. Reaksi Tomo benar-benar level tinggi soal sarkasme. Dia sama sekali tidak terkesan dengan semua pujian itu. Sambil melihat dewa yang berdarah, dia bilang, dewa itu sama sekali tidak terlihat menakutkan sekarang. Dan Edo harus mengakui sindiran Tomo itu ada benarnya juga. Dia menjelaskan kekuatannya seni ilahi yang mengubah rasa takut menjadi kekuatan berbasis doa. Masalahnya, Artemis tidak takut sama sekali, dan yang panik cuma Thor saja. Makanya perisai ungunya hancur berkeping-keping seperti piring murah terkena anak panah itu. Tomo akhirnya paham kalau dewa butuh doa, dan Edo tidak punya pengikut sama sekali. Edo lalu membalik situasi dengan bertanya kenapa Tomo sangat kuat tapi tidak memakai kekuatan ilahinya sendiri. Si kutu buku yang selalu membantu mengoreksi, itu seni ilahi, bukan kekuatan ilahi. Beda jauh. Edo menjelaskan seni ilahi dari doa, sedangkan kekuatan ilahi itu tenaga pinjaman dewa ke manusia. Dia menebak karena Hades yang memilih Tomo harusnya dia bisa pakai cadangan kekuatan besar itu. Dia menjelaskan itu tidak gampang. Karena manusia punya batas dan bergantung pada dewa sponsornya. Dalam hati dia heran, kenapa dewa ketakutan ini bisa akrab banget sama cowok berkantong kertas. Tomo menatap Edo yang berdarah seolah bertanya, apa sebenarnya tujuan dia ini? Dengan gaya dramatis, dia melepas. Jubahnya ternyata di dalamnya dia memakai kostum garis-garis hitam putih yang unik. Dia melemparkan jubah itu ke sang dewa, tapi menegaskan dia tidak mau jadi perawat. Urus saja sendiri luka itu. Edo benar-benar dibuat bingung dengan tindakan perhatian yang agresif ini. Dengan wajah memerah, Tomo bersikeras. Dia hanya tidak mau darah mengotori kereta miliknya. Forever menganggap ini momen paling imut yang pernah ada sampai kena semprot Tomo. Eidos cuek aja. Tangannya yang bersinar ungu langsung nyobek kain buat jadi perban. Sambil membalut dadanya, dia ngaku udah lama banget nyak kena luka separah ini. Dia lalu saling lirik sama burung kecil temannya, kayak lagi sepakat soal sesuatu. Mata Eidos melebar nih. Kamu harus lihat apa yang baru aja dia sadari. Ternyata ini pertama kalinya ada orang yang kasih dia sesuatu selain ketakutan. Tomo langsung buyarin, lamunan, galaunya nanya. Emangnya dia lagi mikirin apaan sih? Pas mereka terbang di atas gurun, dia mulai ngedumel. Nyesel udah bantuin Eidos. Pas banget tiba-tiba ada ledakan gede dari bawah pasir. Monster kadal raksasa berduri muncul dan kelihatan marah banget. Pas Forever, panik ketakutan. Eidos dengan tenang bilang itu basilisk dan jangan sampai tatap matanya. Mata Tomo mulai bersinar biru terang, dia siap buat tempur. Dia suruh Paperback siap-siap buat jemput karena dia mau terjun buat ngelawan.
Eidos langsung nolak rencananya, bilang tombak kecilnya nggak bakal nembus kulit basilis itu. Tapi dia maju santai dan bilang mereka salah paham. Dengan seringai percaya diri. Dia bilang mereka nggak tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Dan dia langsung terjun bebas dari kereta, meluncur ke arah monster di bawah. Eidos syok berat sama kenekatannya, teriak nyuruh For buat nyusul dia. Si For yang emang setia banget, cuma jawab siap dan narik tali kendali. Pas dia meluncur ke gurun kilas balik, nunjukin betapa menyedihkan hidupnya dulu. Dia habiskan seluruh hidupnya cuma buat jadi senjata perang orang lain. Berlutut di depan tuannya, dia nggak lebih dari alat buat bertarung. Pas tuannya mati, tujuan hidupnya pun ikutan hilang gitu aja. Pas di ambang maut, dia sempat mikir, gimana rasanya hidup buat diri sendiri. Sekarang terjun ke mulut monster, dia sadar game kematian ini jawabannya. Dia genggam erat senjatanya, tekad baru mulai muncul di matanya. Ini momennya dia bakal berjuang demi dirinya sendiri dan kamu harus lihat ini. Ini kesempatan emas buat dia dan dia nggak bakal nyanyain itu. Pakai kekuatan dari sponsor, dia panggil kekuatan dewa yang dia punya. Ngeluarin serangan bernama Lion Skill, hadiah dari Dewa Mesir Shu. Ledakan energi gede ngebelah kepala basilis jadi 2, dan dia terus meluncur ke bawah sambil membelah badan monster itu jadi 2 bagian. Dari atas kereta Eidos sama For cuma bisa bengong melongo, nggak percaya. Mendarat manis, dia ngeledek. Tatapan maut monster itu nggak guna kalau kepalanya aja udah buntung. Tomoe nyeringai bilang tatapan maut. Itu nggak penting kalau dia udah bunuh monsternya duluan. Dia belah tengkorak monster itu. Dia mendarat di atas bangkai monster itu, kayak bos dikelilingi energi dewa biru. Pas banget For terbang mendekat pakai kereta buat jemput dia di udara. Entah gimana caranya mereka mendarat mulus tanpa nabrak keajaiban kecil lah itu. Balik ke kereta, dia santai banget, nanya apa mereka emang beneran bakal nangkap dia. Eidos sama For cuma bisa natap dia. Otak mereka beneran korslet lihat aksi tadi. Eidos langsung protes, nanya kenapa dia sembunyiin kekuatan itu pas Artemis mau bunuh mereka. Dia cuma ketawa santai, beneran deh, kelakuan dia emang bikin kita geleng-geleng kepala. Responnya cuma ketawa, kayak nanya, emangnya dia beneran marah soal itu? Dia menjelaskan alasan tidak perlu membuka kartu meski mereka sekutu sementara. Karena bagaimanapun, di game kematian ini, mereka semua tetaplah musuh. For mulai. Terbata-bata, setuju. Tapi Eidos memotongnya sebelum dia selesai bicara. Mengejutkan, Eidos setuju dengannya dan mengakui dia benar untuk waspada. Tapi dia memperingatkan kalau sikap penyendiri ini bakal mencelakainya nanti. Dia mengingatkan ini bukan tawuran biasa, melainkan duel juara terkuat sepanjang sejarah. Matanya bersinar ungu lagi saat dia bilang kalau mau selamat, tak ada yang boleh menyembunyikan kekuatan aslinya. Bahkan Eos burung kecil bertopeng tengkorak miliknya memekik setuju dengan tegas. Eidos lalu melawak dengan menyalahkan burungnya. Katanya Eos memintanya jadi pemain tim. Tomoe cuma menghela nafas akhirnya menyerah dan setuju untuk lebih terbuka. Setelah masalah basilis selesai, Eidos minta mereka jujur soal latar belakang masing-masing. Tomoe cuma angkat bahu, katanya dia memang tidak berniat menyembunyikan apapun. Eidos lalu menunjuk For untuk mulai bercerita saat mereka terbang menuju Menara Batu. Tiba-tiba kita pindah ke Jerman. Kubah energi biru besar meledak di hutan. Seorang wanita tertawa lepas, asik berselancar di atas gelombang tanpa beban. Adegan lalu kilas balik ke 500 sebelum Masehi, saat dewa bertelinga runcing panik. Dewa ini adalah Pelopok. Dia menjerit ketakutan, lalu dalam sekejap lehernya dipatahkan penyerang misterius. Pembunuhnya dewa berambut putih yang dingin bilang dia harusnya sudah menduga ini. Dari balik, bayangan muncul. Sosok iblis berbaju zirah hitam memanggil sang pembunuh saudara. Inilah Chernobog, dewa hitam. Dan dia jelas tidak senang dengan reuni keluarga. Dia mengkonfrontasi saudaranya Blobok soal tubuh baru yang sangat kuat itu. Chernobog mengejeknya habis-habisan karena jadi kacung panteon yang cuma ikuti perintah. Saudaranya tampak kesal saat Chernobog menyuruhnya untuk punya pendirian sendiri. Run ini lanjut menyoroti betapa mencurigakannya sistem satu dewa bagi orang waras. Visual keren, menunjukkan cahaya emas Blobok beradu dengan bayangan gelap milik Chernobog. Pelopok mengaku selalu mencoba membela saudaranya, hal yang bakal segera terbukti salah saat Chernobog bilang,
Dia tidak pernah percaya pada sistem itu. Dengan tebasan emas masif, Blowbok menebas saudaranya sendiri tanpa keraguan sedikit pun. Matanya bersinar saat dia berkata, "Inilah alasan kenapa surga tidak akan pernah mempercayai Chernobog." Chernobog terkapar kalah, resmi dicap sebagai pecundang karena kegagalan totalnya. Di tempat lain, Belobog bahkan tidak percaya saudaranya benar-benar sudah mati. Raja bertopeng mengkonfirmasi Chernobog tewas di ronde pertama meski jadi unggulan. Sang raja mengejeknya karena kalah dari dewa tanpa pengikut. Sindiran untuk Eidos. Game kematian ini hanyalah proyek pribadinya menyingkirkan mereka yang lemah. Wah, coba bayangkan, ternyata game ini cuma mainan sang raja buat menyingkirkan yang lemah. Setelah dapat lampu hijau, dia langsung mau turun sendiri ke arena. Tenang, kita bakal lihat aksi balas dendamnya. Sumpah, dia beneran terobsesi buat habisi dewa yang sudah membunuh saudaranya. Cowok ini lagi garuk-garuk badannya sampai luka, gila banget dendamnya. Di kejauhan, dia ngelihat pahlawan kita lagi terbang di atas pegunungan. Targetnya udah kelihatan. Pas ngeliat mereka, dia sadar kalau kakaknya Chernobog beneran udah tiada. Dia bergumam soal balas dendam. Kedengarannya serem banget sumpah. Kita bakal lihat kegilaan ini berlanjut. Tunggu sampai dia ngamuk. Sementara itu di atas kereta kuda, Tomo lagi marahin Thor habis-habisan karena dianggap nggak berguna. Dia goyang-goyangin Thor. Heran banget kenapa dia nggak paham kekuatannya sendiri. Thor keringat dingin bilang, "Mana ada panduan buat kekuatan dewa kayak gini?" Dia malah minta diajarin. Yang bikin Tomo cuma bisa tepuk jidat saking gemesnya. Eidos akhirnya turun tangan nyuruh mereka berhenti biar Thor fokus nyetir. Dengan sabar banget. Dia bilang ke Thor buat rasain aja gimana kekuatan itu bekerja. Terus muncul infografis kalau kekuatan dewa itu cuma pinjaman dari seni surgawi. Eidos bilang pas lawan Basilis, Tomo pakai kekuatannya kayak pro banget. Insting pembunuhnya beneran alami. Kelihatan tenang, tapi bahaya banget. Dia yakin Tomo cuma nunggu waktu buat buka potensi aslinya. Terus dia kasih saran ke Thor buat cari kekuatannya sendiri. Saran yang nggak guna. Sekarang perhatiin baik-baik ketegangan di antara mereka mulai memuncak. Tomo kasih tatapan maut ke mereka berdua. Dia dorong Thor ke lantai, terus ganti nanya soal sumber kekuatan Eidos. Dia nebak kekuatan itu datang dari emosi negatif. Kayaknya dia makin kuat kalau lihat orang ketakutan. Dia nanya, apa Eidos butuh orang nangis buat power up? Beneran aneh. Dia nanya gimana caranya percaya kalau Eidos nggak bakal nusuk dari belakang. Jawabannya simple, dingin, dan jujur banget. Jangan percaya. Tapi Eidos janji mau kasih sedikit kehormatan di tengah hubungan musuh mereka. Dia bilang kalau mau nusuk dia nggak bakal main belakang. Tomo agak kaget sama ancaman itu pas Thor tiba-tiba mau ikut campur. Tomo tarik kerah bajunya ngancem si kepala rusa itu buat menjauh atau ditusuk. Di belakang Thor lagi panik setengah mati nyoba narik perhatian mereka. Dia pengen mereka berhenti flirting pakai ancaman maut kayak gitu. Sambil nunjuk ke depan. Dia kasih lihat puncak es. Di bawah ada tangan megang bunga bercahaya. Salju di sana penuh sama jasad kontestan lain yang membeku. Semuanya pakai seragam. Tomo cuma ngelirik kuburan massal itu santai banget. Bola api merah terbentuk di tangannya, siap buat ngerebut hadiah di bawah. Rencana Tomo simpel banget. Hancurin semua es itu pakai kekuatan apinya yang dahsyat. Dia lempar bola apinya ke Thor, manggil dia anak kertas pas dia panik. Dia natap Eidos tajam, bilang obrolan mereka belum selesai. Dia bilang Eidos nggak bisa nipu dia, sementara Thor asik mainin barang baru. Terus dia nanya, dewa macam apa yang mau sponsorin orang kayak Eidos? Dan buat mengejutkan kita semua, jawabannya beneran di luar dugaan. Eidos pasrah. Dia merasa dirinya memang sampah, dan kehadirannya di sini adalah hukuman. Tangannya terbuka saat dia mengaku sudah lama memikirkan satu hal ini. Bayangan tengkorak muncul saat dia bertanya-tanya apakah dunia lebih baik jika dia tidak pernah lahir. Dia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Dia bersumpah jika harus mati, dia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Stick with me, kalian harus tahu, dia punya keinginan tersembunyi kalau sampai menang game kematian ini. Matanya menatap hadiah bercahaya di bawah. Dia ingin menggunakan keinginan itu untuk mengubah takdirnya. Tomo tertawa sinis mengejek. Apakah takdirnya saat ini belum cukup baik baginya? Tapi kemudian dia jadi salah tingkah. Sambil cemberut, dia mengaku keinginan Eidos sebenarnya cukup masuk akal.
For menyela dari belakang bilang dia pernah bertarung bersama orang-orang dengan alasan yang lebih menyedihkan. Petuah bijak dari pria berkantong kertas ini sukses membungkam Eidos dan Tomo. Sekarang perhatikan, ini tiba-tiba muncul pria menyeramkan dengan senyum licik yang meremehkan para dewa. Sosok ini ternyata adalah makhluk bersayap. Dia bertengger santai di kereta mereka, bicara soal tujuan ilahi yang omong kosong. Eidos benar-benar murka. Dia jelas tidak suka dengan tamu tak diundang ini. Tomo dan For benar-benar kaget. Mereka bingung dari mana datangnya orang aneh ini. Ekspresi Eidos mengeras. Dia siap melabrak penyusup bersayap itu kapan saja. Tanpa basa-basi, si penyusup langsung mencengkeram leher Eidos. Dengan sombong, dia berucap, Tuhan itu benar. Lalu melempar Eidos keluar dari kereta. Dia berkoar bahwa dewa seperti Eidos tidak punya tempat di surga. Versinya benar-benar arogan. Mata Tomo menyipit tajam. Kalian bisa rasakan kan energi amarah yang meledak-ledak dari Tomo. Dia tidak main-main. Tiba-tiba tim lain muncul, termasuk tengkorak berjubah hijau yang curiga ini sebuah jebakan. Kereta lain penuh kontestan juga bingung, bertanya kenapa mereka tidak mengejar Helios. Kembali ke Eidos, dia hanya berpikir orang ini benar-benar gila. Belebok merasa wajah itu familiar. Dia teringat kakaknya Chernobog, sosok yang dulu dibunuh oleh Eidos. Tanpa pikir panjang, Tomo melompat dari kereta dan melepaskan ledakan energi merah raksasa ke bawah. Serangan api itu melesat ke arah Belebok yang masih sibuk mencoba menghabisi Eidos. Dia nyaris menangkis ledakan itu dengan tangan kosong hingga menciptakan ledakan dahsyat. Dalam kekacauan itu, Eidos dan For terlepas dan kini jatuh bebas dari langit. Tapi Eidos malah tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak khawatir dengan hukum gravitasi. Di kereta, seorang wanita bersetelan garis-garis berkomentar soal peningkatan kekuatan. Itu adalah For yang kini dibalut kekuatan Tomo, dia terlihat baru saja mendapatkan. Upgrade yang sangat gila menurut kalian apa? Mereka bisa selamat setelah ini.